teman-teman. Siang, oke. Kita lihat ini dulu ya. Kayak biasanya aku tuh ngisinya webinar, tapi sekarang seminar gitu. Sekarang udah masa pandemi ya, udah nggak pandemi banget gitu. Nggak pandemi banget gitu. Ada gitu ya. Oke, kita bakal ngomongin soal let's find the strategy to start your career path. Nah, ngomongin soal kerjaan, ini agak struggling sebenarnya. Pasti teman-teman di sini mostly tingkat akhir ya? Bener nggak? Atau fresh graduate? Oh, semester 5. Aku mulai dulu. Yang tahun kedua kuliah ada nggak? Oh, ada. Tahun ketiga? Yang semester 5 tadi? Oke, kebanyakan semester 5. Yang tingkat akhir semester 7? Oh, ada. Oke. Ya, mungkin yang fresh graduate sisanya. Oke. Nah, kita bakal ngomongin soal career path. Nah, aku nggak pengen kita tuh kayak dosen gitu ya. Jadi santai aja. Anggap aja kayak sharing cutting sama ini ya, juniornya gitu. Oke. Sosok cutting lagi gue angkatan 17 ya. Oke, kita next slide dulu. Oke, jadi perkenalan dikit ya. Nama gue Bibul, Habibul Fadianif, jadi panggil Bibul aja. Sekarang kerjanya itu business analyst di Deloitte Consulting Service Asia. Sebelumnya pernah di procurement analyst dan sebelum lagi pernah di business development atau sebelumnya lagi di business dan marketing. Oke, next slide. Oke, ngomongin soal karir, apalagi kalau kita bakal daftar kerja ya, itu sebenarnya kita ngomongin soal gimana caranya persona kita, diri kita masing-masing itu bisa dijual dengan laris gitu ke perusahaan-perusahaan, bener nggak? Gitu. Tapi kalau misalkan nih, kita mau jual buah-buahan yang mahal apa contohnya? Durian kali ya, durian tuh mahal. Tapi kalau misalkan durian packagingnya itu nggak jualnya di pinggir jalan, terus dibuka buah dagingnya kelihatan, terus mungkin banyak debu asap, orang mau beli nggak? Nggak ya, walaupun bagus, tapi covernya nggak bagus, tetap aja bohong gitu loh, sama aja nggak. Tapi kalau misalkan yang dijual tuh buah-buahan yang biasa aja tuh kayak mungkin jambu kali ya, jambu tuh mungkin yang sedikit bisa dijangkau harganya, relatif murah. Tapi kalau packagingnya dibungkus dengan rapi, menarik, mengkilap, orang mau beli nggak? Mau. Nah, itulah diri kita masing-masing. Jadi teman-teman di sini tuh buah-buahan gitu loh. Asik, buah-buahan gitu. Nah, jadi kalau buah-buahan di sini gimana caranya nge-package diri kalian masing-masing dengan lebih bagus gitu. Oke. Jadi tujuan dari webinar kali ini agar balik dari sini tahu, oh gue mau kerja di perusahaan A, posisi ini, dan daftarnya kapan gitu. Oke, nah, tell me one word which describe yourself. Tadi yang sebelumnya itu adalah salah satu pertanyaan yang cukup sulit dijawab semua orang, karena banyak orang sebenarnya tuh nggak tahu dirinya itu jagonya di mana, benar nggak? Atau ngomongin sederhana itu soal passion gitu loh. Passion itu kayak relatif sering digunain di mana-mana. Ayo kita harus encourage passion masing-masing gitu loh. Harus lebih sering ngomongin soal talent. Tapi passion gue apa ya gitu? Kayaknya gue nyanyi bisa, nulis bisa, gue bikin karya juga bisa. Kayaknya bisa semua deh, tapi passionnya yang mana gitu loh. Nah, itu sebenarnya yang penting untuk daftar kerja nanti. Oke, next. Nah, salah satu konsep yang gue suka dan sampai sekarang masih gue terapin itu adalah Ikigai. Nah, Ikigai ini mungkin teman-teman udah pernah dengar, yang Japanese konsep, yang sebenarnya itu bisa diterapin banget dan efektif kalau misalkan mau cari kerja gitu loh. Nah, ada beberapa pertanyaan yang bisa dijawab. Kita next slide. Nah, sebenarnya itu kayak sesederhana, what do you love, what are you good at, what does the world need, sama what can you be paid for. Kalau misalnya kita ngomongin soal lo suka apa sih gitu loh. Oh, gue suka nyanyi misalkan, tapi nyanyi bisa nggak ngasilin lo duit? Bisa, tapi banyak nggak? Oh, mungkin relatif banyak, tapi sustain nggak? Nggak mungkin, karena setiap orang mungkin ada talent-talent baru yang hadir, benar nggak? Jadi nggak selamanya passion atau hobi itu bisa ngasilin duit, berarti itu bukan jadi kerjaan impian gitu loh. Itu cara divine-nya. Berikutnya, what are you good at? Sederhana kalau misalnya kita ternyata jago di sebuah bidang, tapi bidang yang kita jago tuh misalkan nggak dibutuhkan atau nggak bisa ngasilin duit lagi. Contohnya, gue jago main engrang. Tahu engrang nggak? Tahu. Bisa ngasilin duit nggak kira-kira? Mungkin bisa lomba 17-an menang kali ya, gitu. Tapi nggak bisa sustain lagi, still kan? Oke, yang ketiga, what does the world need? Apa yang dunia butuhin sih sekarang? Mungkin ini agak terlalu jauh ya, tapi nggak apa-apa. Mungkin kalau kita baca-baca di beberapa website atau beberapa creator, mungkin dia sering ngasih soal data analyst, programming, bener nggak? IT segala macam. Tapi kalau sekarang kuliahnya udah kecemplung di luar itu, gimana? Gitu loh. Masih bisa nggak berkarir di sana? Jawabannya itu bisa banget. Nanti dikasih tahu. Nah, yang terakhir, what can you be paid for? Apa sih yang bakal ngebayar kalian nantinya gitu loh, which is company kan, atau perusahaan-perusahaan nantinya. Dan banyak juga mungkin fresh graduate sekarang tuh ada dua tipe.
Yang pertama tuh yang idealis, gue pengennya kerja di before gitu loh. Gue pengen kerja tuh di top company, kalau bisa di perusahaan top tier 1 dunia Fortune gitu loh. Terus ada yang kedua, ya udah deh kemana aja yang penting masuk gitu loh. Nah, ada 2 tipikal kayak gini. Mana yang bagus Kak? Dua-duanya bagus sih, tergantung dari diri masing-masing aja nanti. Oke, next. Nah, next aja yang ini. Dan ngomongin soal kita mau daftar kerja, tadi kita mau jualan, mau jual buah nih. Jual itu, buahnya itu adalah brandnya nggak sih? Ada sekarang, ada yang tahu nggak sih sekarang Starbucks yang kalengan itu? Ada yang pernah lihat mungkin di beberapa social media gitu? Tahu nggak? Kalau itu produknya dari Nestle loh gitu. Jadi isinya itu adalah Nestle gitu loh. Tapi di package dengan Starbucks. Marginnya 8 ribuan loh gitu. Gede kan? 8 ribuan beli 1000 orang aja udah 8 juta gitu loh. Kebayang nggak? Jadi ternyata produk yang biasa, bukan biasa aja, produk yang mungkin nggak semahal yang kita pikir, tapi kalau di package dengan mahal, harganya mahal kan? Gitu loh. Nah itu yang pentingnya brand. Jadi brand itu adalah hal-hal yang dikatakan oleh orang-orang tentang diri kita, kalau kita nggak ada di sana gitu loh. Sesederhana kalau misalkan kita lagi kuliah, dulu kuliah, gue juga punya circle. Kalian punya circle nggak? Punya dong gitu. Itu wajib loh, punya circle. Ada inner circle sama outer. Jadi kalau lingkaran pertemanan kita lagi ke toilet nih, dia sih ngomong, lo nggak sih semalam dia gini gitu loh. Dia pelit banget orangnya, aduh dia baik banget. Nah itu adalah persona atau brand gitu loh yang dibentuk. Oke, next slide. Jadi itulah personal branding, itu kegiatan untuk mempromosikan diri kita gitu loh. Mempengaruhi persepsi orang-orang tentang diri kita itu siapa. Mungkin kalau misalnya teman-teman pernah lihat aku di TikTok, oke, Bibul ngomongin soal karir, jago nih. Tapi secara aslinya benar apa enggak? Enggak ada yang tahu gitu loh. Nah jadi sebenarnya persona itu dibentuk di luar, kita kayak gimana, tapi di dalam diri kita pun berbeda, nggak masalah gitu loh, nggak apa-apa. Ada orang bilang itu, muka 2, pencitraan, ya emang harus, dunia emang harus kayak gitu. Lo nggak bisa nyamain temenan sama si A, si B, si C semua dipukul rata, nggak bisa, ya nggak sih? Gue ngomong kayak gini karena teman-teman adalah, ya mungkin kita kurang lebih seumuran. Gitu. Jadi kalau misalnya gue sama dosen ya beda lagi cara ngomongnya gitu. Apa itu muka 2? Iya muka 2, muka 3, 4, 5 bahkan gitu. Tapi itu penting dalam dunia kerja gitu. Oke, next. Berikutnya itu adalah cara untuk kita bisa membentuk personal branding tadi. Ya, mungkin sering banget webinar ngomongin personal branding ya nggak sih? Tapi mungkin kamu udah tahu belum cara untuk kita bisa membrandingkan persona kita dengan gampang. Sebenarnya itu gampang caranya. Yang pertama itu soal compliance. Pastikan cerita yang kita bangun itu porsinya pas dan tidak berlebihan. Kalau mau pamer prestasi, di LinkedIn tepat nggak? Tepat ya, karena itu profesional social media. Porsinya mau berlebihan pun nggak apa-apa. Emang itu tujuannya, orang pamer di LinkedIn gitu loh. Tapi kalau pamer prestasi di IG, tepat apa nggak? Bukan, karena itu entertain social media. Orang pengen hiburan. Tapi kalau misalnya kita mengemasnya dengan baik pun, still oke, nggak masalah. Tapi mungkin ada beberapa orang di luar sana yang penempatannya nggak baik. Akhirnya jatuhnya, show off banget sih lo gitu loh. Nggak suka nih gue kontennya dia, kayak terlalu self-centric gitu loh. Nggak ngomongin soal, contohnya gue menang juara 1 lomba debat. Yang gue omongin di Instagram misalkan, ya gue juara 1 lomba debat nih, udah itu aja. Nah itu mungkin lebih terkesan sombong. Tapi kalau misalkan, alhamdulillah gue juara 1 nih, nah buat teman-teman yang mau lomba juga, kalau mau tips-tipsnya mungkin bisa DM ya, atau bisa ngasih tahu story atau yang storytelling lah, bercerita history, kenapa bisa juara 1 gitu loh. Ya jadi itu lebih ke sharing, still oke, nggak apa-apa. Jadi pastikan porsinya pas ya. Dan yang kedua itu adalah kompetensi. Membangun reputasi diri atau kita mau ngomongin soal kompetensi diri, itu penting banget kalau mau daftar kerja. Salah satu BUMN buka tahun ini, MT, holding company, gue nggak bilang perusahaannya apa, tapi pendaftarnya tuh sekitar 75.000 orang. Ada yang menebak nggak? Yang diterima berapa orang? Gue mau nanya sama mbaknya deh. Kira-kira berapa orang mbak? 1.000. Oke. Ada lagi yang mau ngasih ide berapa orang? Jangan takut-takut ya. Salah nggak dapat hukuman. Oke, berapa mbak? 2-10 orang. Ada lagi? 1 orang lagi. Mas berapa kira-kira? 20-50 orang. Oke. Kurang lebih ada yang benar. Jadi yang diterima itu cuma 25 orang. Dari 75.000 yang diterima 25 gitu loh. Kebayang nggak sih? Aduh gila, gue kayak nyerah aja deh, nggak usah daftar kerja deh. Biasanya langsung gitu ya. Nah, jadi intinya kompetensi itu sekarang semakin ketat gitu loh. Mungkin kalian yang semester 5 udah beberapa kali nyoba magang yang ditolak, bener nggak? Ada yang pernah? Gitu loh.
Jadi gue pun sama, pas masa kuliah pun gue juga daftar magang berkali-kali ditolak gitu loh. Magang aja sulit itu, apalagi full time atau karyawan tetap gitu loh. Emang sulit sekarang, tapi gak masalah asalkan kalian bisa tahu nih kompetensi yang mau ditingkatin tuh nanti apa gitu loh. Dan apa sih yang dibutuhin biar kita first company dan first job itu bisa dapat gitu loh. Nanti gue kasih tahu. Berikutnya connectivity biasa aja, creativity dan contribution ya kalian tahu harus kreatif dan berkontribusi gitu. Next. Oke, ini tips lagi untuk personal branding, singkat aja. Ask yourself, mungkin teman-teman tahu, Google yourself, generate publicity, be sure people can find you. Nah ini mungkin yang banyak orang nggak sadar, bahwa jangan private Instagram gitu loh. Kalau misalkan mau daftar kerja, perspektif HR, jatuhnya nih, gue mau buka lowongan nih buat 2 orang, posisinya social media specialist. Ada 2 orang yang masuk gitu loh. Ya gue pengen lihat dong social medianya kayak gimana, bener nggak? Pengen tahu nih orang kayak gimana. Tapi kalau social media itu jadi dari protect, closed, akhirnya nggak bisa dapat diakses apa-apa gitu loh. Contohnya daftar mbak ini, aku nggak tahu mbaknya dari mana, univnya apa, backgroundnya apa gitu kan. Dia kayak gimana sih bersosialisasi gitu loh. Nggak tahu gitu loh. Satu-satunya mungkin beberapa hal yang bisa nunjukin kita tuh selain CV adalah social media gitu. Jadi be sure people can find you. Makanya orang sekarang punya second Instagram gitu. Jadi mau di second IG, mau di protect nggak apa-apa. Tapi kalau first Instagram, pencitraan dikit nggak masalah lah gitu. Share hal positif. Terus berikutnya review your social media. Jangan sampai ditemukan tahun 2017 bulan Juni fotonya naked gitu loh di Instagram. Jangan sampai kayak gitu ditemukan. Atau ngomongin hal-hal kotor di social media. Jangan sampai. Apalagi daftar di instansi pemerintahan atau manajemen trainee. Terus berikutnya lagi use LinkedIn like a pro. Maksudnya adalah LinkedIn itu beda kayak Instagram. Bukan banyak-banyakan connection atau followers. Tapi yang penting adalah koneksinya berkualitas apa enggak. Kalau semester 5 berkoneksi sama-sama semester 5, benefitnya apa gitu loh? Enggak kan? Tapi berlink-in lah dengan baik dengan berkoneksi sama atasan. Contohnya, buka aja search. Recruiter Shopee misalkan, recruiter Tokopedia, recruiter perusahaan X, atau ada ya kata kunci recruiter, talent acquisition, sama lupa satu lagi. Ya pokoknya di bidang rekrutmen gitu loh. Berkoneksi sama mereka, karena mereka biasanya ngepost soal urgently needed job position. Jadi perusahaan yang buka lowongan dalam waktu yang cepat gitu. Mereka nggak open hiring kayak biasa. Biasanya itu lewat email. Sering banget. Stop, think, and post. Kalau kita udah gede, udah tahu mana yang baik, mana yang buruk, post aja kalau kalian rasa itu baik. Nggak usah pikirin omongan orang tuh kayak gimana. Karena bukan omongan orang yang penting itu omongan HR, ya nggak sih? Terus yang berikutnya, show you can add value. Jadi pastinya juga di setiap cerita atau apapun yang mau di-share itu ada value-nya lah gitu loh. Ya maksudnya kalau mau story di Instagram atau dimanapun aja nggak menutup kemungkinan juga kalau kalian lagi masak atau kalian lagi bangun tidur ngapain story juga nggak masalah. Tapi still ada value-nya ya. Value itu secara personal, bukan secara kontennya aja gitu. Oke, next. Ini step discover yourself. Ini hal yang menurut gua teman-teman bisa gunain mulai dari inner dari diri sendiri. Kalau nggak bisa menentukan kelebihan dan kekurangan, tanya sama orang terdekat atau environment di mana kalian berada. Ini di mana sih dipakai di CV dan nanti pas interview. Discovering diri kalian sendiri itu pasti pertanyaan yang pasti bakal ada. Mau daftar apapun itu, mau daftar beasiswa, daftar magang, daftar full time, semua itu pasti ada. Perkenalan dulu dong mas, mbak gitu loh. Mungkin bisa diceritakan di kampus ngapain aja mas, mbak gitu. Nah pasti ada. Itulah saat kalian menceritakan step untuk discovering tadi. Gimana caranya? Mungkin bisa pakai past, present, future, pakai call to action, pakai metode STAR yang banyak lah di luar sana metode untuk menceritakan diri sendiri atau mendiscover diri kita tuh kayak gimana. Nah next. Nah ini kita masuk ke company atau pekerjaan. Nah yang penting itu nyari perusahaan dulu apa nyari posisi dulu? Apa sih sebenarnya yang dicari gitu ketika kita udah fresh graduate gitu. Nah, kita mulai poin pertama. Beberapa pertanyaan di sini ada 6 pertanyaan kurang lebih itu yang harus dilakukan dulu sebelum kalian daftar kerja. Ini bagus kalian semester 5 udah tahu ini. Yang pertama adalah what does an ideal work day look like to you? Beberapa orang mungkin nggak cocok bekerja di startup. Beberapa orang mungkin emang nggak cocok kerja di company FMCG. Atau mungkin ada juga orang yang nggak cocok kerja di government institution gitu loh. Ada banyak tipikal pekerjaan.
Apa sih tipe-tipenya Kak? Oke, kita mau startup. Terkenal dengan outfitnya yang biasa aja. Pakai kaos pun nggak apa-apa, asalkan jangan pakai sendal dan celana pendek. Pakai jeans boleh aja gitu loh. Mostly startup kayak gitu. Tapi kalau misalkan kerja di government, identiknya apa? Jam 8 pagi sebelum itu harus datang karena ada apel pagi gitu loh. Sanggup nggak bangun jam 8? Itu salah satu contohnya. Atau ngomongin soal FMCG. FMCG itu gimana sih tipikalnya? Biasanya kalau kita di beberapa posisi itu ada yang namanya kerja lapang. Kita turun ke site, ke plant production gitu loh. Contohnya aku kemarin kerja di perusahaan ini, air ini artinya beberapa posisi mungkin aku bakal datang ke perusahaan yang bakal ngasilin air itu. Di mana? Mungkin ada di Bandung, ada di Jawa Timur, Jawa Tengah, di seluruh Indonesia. Bisa nggak travel kamu gitu loh. Jadi tiap-tiap company, tiap-tiap industri punya ciri khasnya masing-masing. Atau pengen kerja di consulting gitu loh. Sanggup nggak pakaian tiap hari formal, nggak bisa pakai kaos sama sekali, pakai jaket, nggak bisa, celana harus bahan, sepatu harus pantofel, ataupun sejenisnya. Sanggup apa enggak? Nah, jadi tipikal kayak gitu yang harus dijawab pertanyaannya. Does it involve flexible working hours apa enggak? Kalau di startup, kerja malam bisa aja, tapi pagi mungkin kita masih tiduran karena belum ada kerjaan. Boleh nggak? Boleh aja. Tapi kalau mungkin company yang government institution, kerja dari jam 8 atau jam 9 sampai jam 5 biasanya. Habis itu kadang nggak ada pekerjaan dibawa pulang, jadi lebih santai gitu loh. Nah itu baik lagi, tergantung ke kita masing-masing mau nyari company kayak gimana. Pasti pertanyaannya adalah, gimana caranya gue tahu FMCG itu kayak gimana, startup kayak gimana, government kayak gimana, bener nggak? Satu-satunya jawaban itu adalah riset gitu loh. Ya mau nggak mau harus googling atau tanya sama senior yang udah kerja di sana gitu. Yang kedua, what is your idea of a perfect work environment? Mau kerja sama perusahaan yang kayak gimana? Ada environment-nya itu mungkin tipikal yang kayak startup tadi, lebih kekeluargaan, friendly gitu loh. Tapi consideration-nya adalah turnover-nya tinggi, sadar nggak gitu loh. Turnover itu adalah orang keluar masuk perusahaan. Jadi gimana kita tahu ada orang keluar masuk perusahaan? Caranya adalah dari rekrutmen, selalu buka lowongan gitu loh, nggak pernah tutup gitu loh. Berarti itu posisi yang selalu ada orang keluar. Itu bagus, kadang bisa jadi enggak gitu loh. Artinya mungkin ya posisi kita mungkin bisa aja dilema nih, gue gimana nih posisi gue. Mungkin ada salah satu startup Indonesia baru aja layoff PHK ribuan kandidat, mungkin ada yang tahu di LinkedIn kasusnya. Nah itu mungkin juga perlu diketahui. Dan yang ketiga, what drives you? What drives you? What is your key motivation where work is concerned? Gue tuh motivasi kerjanya tuh kalau kayak gimana sih gitu loh. Oh gue kerja tuh suka sama orang-orang yang anak muda semua, nggak orang tua gitu loh. Karena tuh beda banget gitu. Oke, nggak masalah gitu. Pun gue ngerasain. Waktu gue kerja di perusahaan yang startup, intern di si Oren, itu adalah berarti anak muda isinya mostly. Bahkan manajer gue pun masih umur kepala 2 gitu loh. Artinya masih muda. Masih enak banget diajak ngobrol, nggak ada barrier serasanya. Kita ngomongin soal kehidupan, pas ke kampus pun masih masuk. Pas gue pindah ke salah satu FMCG yang gue bilang tadi, berubah karena emang mostly di sana ada bapak-bapak, ibu-ibu yang banyak gitu loh. Artinya obrolan yang dulunya ngomongin soal pasca kampus, di kampus apain aja, event-event, sekarang ngomongnya soal burung, soal KPR rumah gitu loh. Jadi beda banget obrolannya gitu. Dan cara ngomongnya pun beda approach-nya gitu. Nah, jadi itu juga penting untuk diketahui. Apa sih yang ngedrives kita untuk concern bekerja lebih oke. Berikutnya lagi, what kind of leadership style inspires you? Mungkin ini agak blur ya, tipe-tipe kepemimpinan kayak gimana. Oh, gue suka orang pemimpin yang otoriter, gue suka orang kekeluargaan, gue suka yang kayak tipe kayak gimana. Itu memang cara taunya dari LinkedIn. Cari tahu aja posisi yang lagi kalian lamar itu manajernya siapa, itu bisa diketahui. Name 3 factors that determine your employer choice. Ada 3 faktor mungkin yang bisa kalian divine untuk menentukan company pertama, kedua, ketiga. Oke, urutan pertama gue pengen daftar di sini, kedua di sini, ketiga di sini. Nah, divine lah faktor-faktor itu. Apa aja faktornya? Mungkin bisa salary, lokasinya, jauh apa enggak dari rumah, atau benefitnya secara non-salary apa, atau non-cash, kayak kesehatan, atau asuransi ada apa enggak, atau dan yang lain sebagainya, atau tunjangan lainnya gitu loh. Jadi, determine lah faktor-faktor untuk bisa nge-divine masing-masing company. Terus yang terakhir adalah what kind of team member would you like to have? Ini sama kayak leadership sama environment tadi. Jadi pengennya tuh kerja sama orang-orang kayak gimana, itu juga harus tahu. Karena penting jangan sampai kita resign, itu cuma sekedar nggak suka sama teman kerjanya gitu loh. Banyak kok ditemuin.
Nah, in a good company, matching yourself with a company first, barulah nanti kalian ngomongin soal a long lasting atau sustainable career. Jadi daripada kita ngomongin soal pekerjaan, gue nanti bakal di company mana sih gitu loh. Ya define dulu lah untuk long lastingnya itu pengen berkarir di bidang apa dulu aja gitu. Karena apalagi jurusan ya, kayak mbaknya tadi dari accounting. Oke, accounting kemana arahnya gitu loh. Oh mungkin pengen jadi auditor, pengen kerja jadi risk advisory. Tapi itu sebagai lompatan karir aja atau emang pengen kerja di sana selamanya gitu loh. Nah itu juga harus tahu gitu. Terus yang bagian tengah bawah, your knowledge, passion, dan juga desire to learn more, itu adalah yang biasanya diportray banget sama HR. Mereka suka banget sama orang-orang yang punya wawasan luas gitu loh. Ngomong tuh berisi, nggak tong kosong nyaring bunyinya. Terus juga passionate, yaitu desire to learn new things. Desire to learn itu maksudnya di CV-nya kelihatan, oh enak tahun pertama ikut ini, tahun kedua kuliah, 3, 4, oh beda-beda. Industrinya pun dia coba mulu gitu. Artinya itu eager gitu loh untuk mendapatkan hal baru. Oh ternyata tahun pertama dia ikut BEM atau ikut kepanitiaan bidang staff konsumsi. Tahun kedua staff konsumsi, tahun ketiga staff konsumsi, tahun keempat jadi ketua konsumsi gitu loh. Di situ mulu konsumsi. Artinya tuh nggak pengen dapat ilmu baru. Nah, jadi jangan sampai jadi orang kayak gini. Udah semester 5 Kak, gimana caranya ya? Diubah aja kalau misalkan masih sama. Nah, starting your job search by company helps you zero. Jadi janganlah nyari pekerjaan itu dari company-nya dulu. Oh pengen kerja di Big Four, pengen kerja di spesifik itu mungkin di sisi di ini gitu loh, di perusahaan X misalkan. Jadi jangan sampai mention perusahaannya dulu. Rather than you can define something based on the position first or field-nya mau di bidang apa gitu. Barulah cari, oh gue pengen kerja field-nya di bidang marketing. Nah kira-kira di bidang marketing itu cocoknya tipikal kayak gue nih di company kayak gimana sih? Oh startup. Define lagi ke bawah, startup kayak gimana? Oh mungkin startup di bidang transportasi oke deh. Nah ada spesifik pilihan-pilihan. Barulah nanti cari pekerjaannya di job career. Di website ataupun di LinkedIn. Oke, next. Oke, let's make a step gitu loh. Job seeker tuh can seem instinctual to focus on search a specific job, title, atau bahkan posisi. Itu sering banget mereka cari itu mulai dari sana. Jadi coba buka LinkedIn, cari itu langsung marketing intern gitu loh. Langsung buka internship di mana gitu loh. Nah, but what if you search for a company you'd like to work for first and then focus on their available jobs. Nanti gue kasih tahu gimana caranya biar kita bisa menjauhi hal-hal yang commonly happen gitu loh di job seeker sekarang atau di fresh graduate. Oke, how to choose a company? Yang pertama itu adalah connecting to corporate world. Ini sekarang mungkin udah banyak kejadian bahwa di mahasiswa udah mulai ngomong soal karir, ada webinar-webinar soal industri ini, A, B, C, D mulai dibahas. Artinya knowledge kita mulai bertambah. Dulu gue kan 2017 ya, lulusnya 2021. Which is gue masuk 3 semester di pandemi. Itu nggak ada sama sekali yang jarang banget lah ditemuin ada seminar-seminar atau webinar ngomongin soal karir. Nggak tahu itu di kampus gue doang apa gimana. Tapi memang sesulit itu buat nyari informasi. Tapi sekarang mungkin ya dengan bantuan sosial media pun kita gampang buat nyari informasi soal pekerjaan. Nah jadi I would recommend using every opportunity to connect with organization atau dimanapun itu dengan orang-orang untuk ngebahas soal karir. Oh enaknya karir di sini apa sih Kak? Dulu lo intern di sini kok bisa sih caranya gimana gitu loh. Yang kedua, assessing potential future employers. Ngomongin soal pekerjaan, ada perusahaan yang berjangka misalkan. Atau perusahaan yang kemarin kena kasus misalkan. Nah itu harus tahu dulu nih, future-nya nanti itu pengen kerja di perusahaan yang kayak gitu apa enggak gitu. Dan yang ketiga, understand the application process. Tiap perusahaan itu punya hiring process yang beda-beda. Ada yang cuma submission interview langsung dapat offering letter. Ada sampai 7 tahap, contohnya PCPM Bank Indonesia. Atau misalkan manajemen trainee di beberapa perusahaan itu sampai 8 tahap bahkan. Itu melelahkan gitu loh, capek. Proses itu bisa 3 bulan gitu loh. Bayang tuh, habis lulus kan 3 bulan nggak ngapa-ngapain gitu, nunggu hasil itu. Terus ternyata 3 bulan gagal lagi gitu. Kebayang gilanya nggak? Jadi jangan sampai ngedaftar cuma 1 application aja. Daftar tuh di banyak tempat. Ada option A, B, C. Jadi jangan terlalu pede ya sama satu pilihan gitu. Jadi takutnya nanti udah effort banyak, ya ternyata saingan kita nggak tahu di luar sana ada yang lebih oke. Oke, terus berikutnya, selecting the right offer. Harus diketahui juga nih kalau mau daftar kerja. Ada namanya PKWT, PKWTT, intern. Jadi 3 ini harus tahu nih. Intern mungkin teman-teman tahu lah ya, kalau intern kayak gimana. Biasanya salary itu based on
hariannya berapa gitu loh. Ada yang mungkin gajinya tuh anggap harian itu 100.000, berarti sebulannya dapat 2 juta gitu loh. Ada yang namanya PKWT, pekerja waktu, intinya kalau ada yang waktu tetap sama waktu tidak tetap gitu loh. Ada yang kontrak, ada yang permanent employee. Nah statusnya harus tahu, kalau gue ternyata tidak tetap, berarti 2 kali perpanjang, gue harus dapat pesangon nih, harus dapat bonus nih, 1 kali gaji. Nah itu harus tahu juga. Ternyata kalau gue karyawan tetap, apa sih benefitnya? Mungkin gue bisa dapat asuransi di luar asuransi BPJS. Mereka pakai external parties apa enggak? Nah, jadi harus tahu itu. Gimana cara taunya? Dari offering letter. Jadi offering letter tuh dijelasin tiap-tiap poinnya. Kalau lo kerja setahun dapat gaji ini, dapat bonus ini, A, B, C, dapat tunjangan segala macam itu dijelasin. Kalau nggak ada, ya itu udah red flag company biasanya itu. Nggak dijelasin sama sekali. Siap-siap aja untuk cabut dari perusahaan kayak itu. Terus berikutnya, start with industry. Nah, ini yang tadi gue bilang, mulai dari industrinya dulu. Contohnya kalau gue dulu kan kuliahnya teknik mesin. Teknik mesin, intern gue business development, saingan gue anak finance. Gue masuk setelah itu FMCG, procurement, saingan gue anak teknik, oke masih relate. Sekarang consulting gue di HR gitu loh. Artinya kemana-mana gitu karirnya gitu. Jadi teman-teman harus tahu dulu, jangan sampai jadi kayak gue ya. Harus tahu dulu nih industri mana yang harus dipilih gitu loh. Walaupun kalian engineering, tapi pengen kerja di luar engineering, nggak masalah, bisa juga, tapi harus tahu dulu step by stepnya kayak gimana. Industrinya tadi. Kayak, gue teknik mesin, tapi gue nggak suka nih kerja di lapangannya, ngobeng mesin, gue sukanya kerja di kantoran. Ya kantoran kayak gimana nih industrinya dulu gitu kan. Entah di FMCG atau gue di government mungkin gitu. Jadi banyak optionnya. Oke, make a list and do research. Ini benar-benar berdampak banget waktu gue setiap kali interview, itu gue pasti riset abis-abis mati-matian deh. Karena waktu itu gue masih online, gue nggak tahu sekarang udah gimana interviewnya, masih online probably. Jadi gue bikin di Microsoft Word itu resume 7-8 halaman soal company profile, kenapa alasan gue daftar, soal perkenalan gue rinciin gitu loh, poin-poinnya apa-apa aja. Nah itu yang harus kalian lakuin juga. Jadi harus tahu dulu nih, biasanya kalau misalnya kamu daftar kerja, interview pertama itu HR, bener nggak? Interview HR itu biasanya mereka suka banget sama orang yang muji-muji perusahaannya gitu loh. Jadi misalkan ditanya, Habibul kenapa mau ngelamar perusahaan saya gitu? Oh iya, beberapa senior saya pernah bekerja di sini dan kita sering ngobrol dan setelah saya tahu bahwa ternyata perusahaan ini banyak banget prestasinya dan saya ingin berkontribusi untuk mencetak salah satu prestasi berikutnya gitu loh. Jadi di tahun 2019 saya pernah baca kalau misalkan perusahaan ini pernah menang award ini gitu loh. Saya rasa nih yang salah satu profil perusahaan yang bagus banget untuk bisa sustain karir saya di sini nantinya. Jadi kayak walaupun sebenarnya itu nggak itu sih alasannya, itu kayak ngomong-ngomong doang ngimeng gitu masih kayak nggak tahu itu bener apa enggak, tapi yang penting ngomong aja dulu gitu loh. Nah itu HR biasa suka banget tuh yang kayak gitu. Muji-muji perusahaannya, tahu detailnya gitu. Bahkan salah satu tipsnya juga kalau mau interview, tahu dulu nama orang siapa. Ini gue lakuin waktu gue daftar Paragon. Waktu itu interviewnya tuh sama senior psychologist. Jadi sama salah satu psikolog udah senior. Dan waktu itu gue langsung pas mulai interview kan ditanya, Mas Habibul silakan perkenalkan diri dulu gitu kan. Jadi gue belum tahu nama dia siapa, tapi sebelumnya gue udah riset di LinkedIn dia siapa backgroundnya gitu. Anggap namanya itu Mawar. Iya halo selamat pagi Mbak Mawar, perkenalkan nama saya. Baru gue ngomong itu dari stop, kamu tahu nama saya dari mana gitu loh. Nah baru gue ceritain, oh sebelumnya saya baca, nah itulah tempat lu buat, nah habisin dah tuh gitu loh. Lu puji-puji deh tuh dia gitu. Oh saya tahu Mbak Mawar dari LinkedIn, saya lihat profilnya Mbak Mawar ternyata tesisnya dulu soal ini ya gitu loh. Oh kebetulan saya juga suka nih bidang ini Mbak. Ya udah tuh. Ada tau gak sih, gue kurang lebih tuh biasanya interview HR tuh 15-20 menit atau 30 menit ngaret-ngaret. Gue 1 jam tau gak sih, ngomongin anak dia kuliah di mana, ngomongin soal keluarga dia ya gitu loh. Kalau udah sampai ngomong itu, habis interview ya, terima kasih, assalamualaikum. Gue tutup, gue pasti lolos kata gue. Gitu. Jadi emang kayak gitu biasanya, langsung kelihatan habis interview. Kita pede nggak pede itu kelihatan deh. Terus find an angle dan juga get social. Get social itu ya berkoneksi dengan orang-orang yang di dunia profesional gitu loh. Jadi jangan sampai koneksinya itu sama ya teman-teman kuliah doang. Teman-teman kuliah mah yang kalian dapetin apa? Jiper, overthinking. Ya sih, udah kerja di sini, udah magang di sini, udah di mana di situ gitu loh. Yang didapetin mah overthinking mulu kalau misalnya koneksi dengan sama orang-orang kuliahan gitu loh. Jadi yang penting ya berkoneksi sama HR gitu. Karena yang di post itu bukan mereka promosi kerja, tapi lowongan pekerjaan yang mereka post gitu. Oke, next. Oke, nah ini yang tadi gue bilang ya, ini mungkin salah satu kuncinya kalau kalian nanti mau pengen
berjuang gitu loh sebagai job seeker. Instead of optimizing bagian kiri, mending kalian lakukanlah yang bagian kanan. Yang pertama, company brand gitu loh. Janganlah memiliki pemikiran, oh gue pengen kerja di brand si ini misalkan, atau pengen kerja di brand A, B, C, terspesifik. Nggak usah. Mending ngomongin soal company size dan juga stage. Ini penting. Ngaruhnya kemana? Ke gaji itu ngaruh. Gitu. Jadi kalau company tuh mungkin employee-nya udah ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu bahkan, gue yakin pasti gajinya gede. Tapi kalau company size itu masih kecil, anggota itu bahkan cuma 50 satu perusahaan, 20, 40, gimana lihatnya? Di LinkedIn kan ada tuh, berapa member company-nya gitu, kelihatan. Nah itu bisa kelihatan. Ngaruhnya kemana? Salah satu mungkin ke gaji. Walaupun nggak berpengaruh signifikan, tapi mungkin bisa ngaruh buat kalian yang concern banget soal gaji. Apalagi anak rantau ya, gue paham banget anak rantau pasti cost-nya itu adalah di tempat tinggal gitu loh. Apalagi di Jakarta, itu juga harus diperhatikan. Dan yang kedua culture. Oh gue pengen kerja di culture yang kayak gini. Nah instead of kalian ngomongin culture, mending soal peace time dan juga wars time atau war time gitu loh. Kapan sih waktu-waktu gue bisa istirahat kalau kerja di sini, dan kapan waktu gue harus kerja mati-matian di perusahaan ini gitu. Contohnya, kalau di government mungkin peace time-nya ya udah after working hours, setelah jam 5. Oh bisa kemana-mana, bisa minum, makan, nongkrong sama temen. Tapi mungkin kalau teman-teman jadi auditor, yang nggak ada peace time-nya gitu loh. Yang ada tuh war time mulu gitu. Ya jadi istilah itu kayak gitu. Tapi sanggup nggak? Sanggup, karena mungkin ya kompensasinya gede gitu loh. Ya sesuai lah gitu. Nggak mungkin pekerjaan leha-leha doang, tapi gaji gede gitu loh. Kecuali kalau kalian jadi influencer mungkin. Nah terus compensation paket. Nah paket, oh gue dapet gaji ini, tunjangan A, B, C, D gitu loh. Totalnya itu ada 100 juta misalnya. Oh gila, gede banget nih. Oke gue langsung lamar deh. Nah nggak kayak gitu, nggak ngomongin soal compensation doang. Tapi company growth rate. Nah ini penting juga ya. Beberapa waktu yang lalu itu gue menolak tawaran dengan gaji kepala 2. Bisa kebayang nggak? Wah gila kepala 2, gue pasti, gue kan baru setahun lulus ya. Artinya kan, oh ini gue pengen banget nih yang kayak gini-gini nih gitu kan. Tapi gue tolak karena gue mikirin soal growth rate. Mungkin kalau misalnya gue kerja sekarang, anggap gaji gue 100 juta ya, amin ya Allah. Kalau gaji gue sekarang 100 juta, di offer sama company sebelah, mau nggak Mas Habibur masuk, saya naikin gajinya di 150 juta gitu loh, gue di hijack. Wah kalau gue mikirin soal gaji doang, ya gue pindah dong ya nggak sih? Tapi ternyata gue mikir, kalau growth rate-nya gimana? Setelah gue 150 juta, berikutnya naik cuma sejuta. Tiap tahun naik 100.000, kalau promosi naiknya cuma mungkin 5 juta. Artinya berapa persen dong tuh dari gaji naik? 5 tahun ke depan, artinya lebih valuable gue stay daripada gue pindah gitu. Nah jadi hitung-hitungan itu harus kenceng nih, apalagi kalau anak-anak akuntansi nih, anak-anak ekonomi. Hitung-hitungannya harus kenceng kalau kita mau kerja. Mungkin gaji pertama ada perusahaan yang nawarin kalian 9 juta, ada yang nawarin kalian 7 juta. Tapi yang 9 juta, itu kalian tahu nih profil company-nya kecil, ini gaji gue 9 juta nih. Malah dikasih tahu cuma THP doang, take home pay 9 juta, nggak ada detail-detail. Yang penting mas kamu gaji 9 juta aja gitu loh. Nah itu udah red flag salah satunya tuh ya, yang kayak gitu, nggak ada detail sama sekali. Walaupun gede, kalian terima, setahun ke depan, gajinya mungkin bakal sama, 2 tahun ke depan deh. 2 tahun tuh biasanya masa-masa promosi. 2 tahun yang 9 juta jadi 9 juta 100. Yang 7 juta lompat jadi 10 juta gitu. Mampus nggak tuh? Jadi kayak gitu ya, ngomongin growth rate. Setelah 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, gimana karirnya? Atau memang kalian pengen stay di sebuah perusahaan untuk batu loncatan doang, itu nggak masalah juga. Contohnya gue sekarang fresh graduate, gue pengen kerja di sini dulu, nanti baru lompat lagi kemana. Ya biasa fresh graduate kan kutu loncat ya. Salah nggak sih? Ya menurut sih nggak salah sih gitu loh. Karena ya semua orang punya apa yang diinginkannya masing-masing. Jadi gak hanya gaji compensation doang, tapi juga growth rate ya, itu penting banget ya. Perkembangan gaji nanti atau kompensasi di perusahaan berikutnya gimana. Dan juga yang penting banget tuh adalah compensation non-cash atau dalam bentuk tidak uang. Contohnya itu adalah asuransi. Sama aja bohong kalau misalkan kita mau kerja pasti pengen nanti yang cewek-cewek, cowok-cowok perlu perawatan gigi ya nggak sih? Kacamata buat yang pakai kacamata atau yang lain sebagainya macamnya. Kalau di perusahaan yang 7 juta ngasih kalian banyak jenis banyak apa namanya itu ya, kelebihan dari asuransinya itu bagus daripada mungkin 9 juta tadi itu nggak ngasih asuransi apa-apa kecuali BPJS gitu loh. Kalau BPJS kan ya lo pada harus ke puskesmas dulu, surat rujukan ke rumah sakit dari pagi mungkin tindakannya sore gitu loh. Jadi kerjaan udah numpuk tuh seharian. Bisa kebayang kayak gitu. Tapi mungkin kerja di company yang oke secara asuransi, mungkin kalian bisa klaim kacamata, ada gigi, ada perawatan A, B, C, D yang bisa kalian lakuin gitu loh. Kalau di total mungkin kalau dari kesehatan
gue bisa habis 20 juta deh selama 6 bulan gitu loh. Ya artinya sama aja bohong dong kalau misalnya kan yang tadi 9 juta, habisnya juga berapa juta tuh buat tadi di luar yang di bidang kesehatan gitu. Artinya harus tahu juga ngomongin soal non cash ya. Terus berikutnya, manajernya siapa sih kalau gue kerja di sini gitu loh. Nah, jangan sampai pernah pemikiran kayak gitu daripada ngomongin quality dan juga background dari peers. Gue tahu waktu gue masuk consulting, orang-orang background itu kayak gimana sih? Oh mungkin kalau di consulting itu nggak hanya muluk-muluk akuntansi doang yang bisa. Karena akuntansi itu ya KAP, kantor akuntan publik. Kalau di KAP ya anak accountant, ya mereka bisa jadi risk, advisory, jadi auditor. Tapi kalau gue masuk consulting, backgroundnya gimana sih? Pas gue lihat di LinkedIn ternyata ada anak komunikasi, kok ada anak hukum, ada anak sistem informasi. Wah artinya semua jurusan bisa dong, tergantung divisinya lagi. Oh iya udah gue pede akhirnya daftar gitu loh. Jadi tahu dulu nih orang-orang yang di background kalian kayak gimana. Sama satu lagi juga, mungkin di kantor gue sekarang saingan gue tuh bukan anak Indonesia doang, tapi anak-anak lulusan luar negeri gitu loh. Anak WNI yang kuliah di luar. Itu gue tahu juga nih, quality mereka kayak gimana. Artinya mereka udah pasti ngomongnya cicus nih bahasa Inggris. Anak gue mah struggling banget nih ngomong bahasa Inggris misalkan. Nah artinya itu juga harus jadi pemikiran, oh apa nih harus tingkatin. Berarti cara ngomong bahasa Inggris yang lebih fluent gitu. Itu harus dilakukan. Nah berikutnya lagi, location of this job. Nah banyak orang mikir, yang penting itu adalah, lo kerja di mana nih? Oh di Jakarta, deket rumah gue. Oke, gue lamar gitu loh. Ternyata nggak itu doang. Tapi yang penting itu bahkan bukan this job, tapi next job. Yang penting itu adalah, setelah gue dari perusahaan ini, gue pengennya itu kerja di lokasi mana gitu loh. Karena gini, apalagi fresh graduate ya, jarang banget ada fresh graduate yang langsung menetap di sebuah tempat kalau emang udah kerja gitu loh. Gue sekarang, jatuhnya gue tinggal di Tangsel. Di Tangsel itu udah sekitar 1 tahun 4 bulan kurang lebih gitu loh. Sampai sekarang gue belum mindahin KTP gitu. KTP gue masih KTP Padang. Artinya gue belum berani gitu loh untuk bisa mengubah KTP karena gue belum tahu nih gue menetapnya di mana nanti gitu loh. Karena gue belum menemukan perusahaan yang mungkin settle sampai gue nanti di ujung hayat gitu. Di ujung hayat. Nah jadi itu penting. Jadi jangan sampai langsung mikirin soal lokasi kerja sekarang, tapi juga lokasi kerja di beberapa tahun mendatang gitu. Oke, nah how hard will they make me work? Contohnya kalau gue kerja di ini, gue lembur nggak ya? Jam kerja gue 8 jam nggak ya? Fleksibel nggak ya gitu loh. Rather than think about this, mending kalian mikirin how hard can I work gitu loh. Karena kalian compete, pekerjaan tuh kayak kompetisi secara nggak langsung gitu loh. Kalian tuh nggak bisa namanya, oh gue kekeluargaan, hello say hi, balik jam 4 sore, besoknya dimarahin gitu. Jadi nggak ada yang namanya tuh kekeluargaan di kerja gitu. Karena orang bekerja professionally gitu loh. Orang nggak ada yang jarang-jarang tuh orang di tempat pekerjaan tuh nyari teman gitu loh. Biasanya tuh ya udah rekan kerja yang sering kalian temuin kan, bukan teman kerja ya nggak, tapi rekan kerja atas dasar profesional gitu loh. Jadi seberapa keras yang nih bisa gue kerja di sana gitu loh. Energi gue cukup apa enggak buat bisa kerja di sana. Berikutnya lagi, is it a perfect fit one day gitu loh. Kalau gue kerja di sini, mungkin enggak. Kalau 10 tahun lagi gue masih kerja di sini. Atau how long should I stay? Nah ini penting juga. Kalau kalian udah dapat tanda tangan offering, udah tahu mau kerja di mana nanti, langsung pikirin, gue mau di sini berapa tahun gitu loh. Langsung dipikirin juga. Kenapa berapa tahun? Karena mikirin juga nih. Apalagi satu ya, angkat tangan di sini yang mau S2. Yang mungkin cita-cita aja deh, pengen-pengenan deh S2 nggak apa-apa. Gitu. Banyak kan, pengen kan gitu loh. Tapi kapan? Nggak tahu ya. Nah, jadi kayak gitu ya. Ya nggak apa-apa, nggak masalah. Gue pun juga sama. Gue pengen S2, tapi nggak tahu nih kapan gitu loh. Nah, jadi harus tahu juga nih, nanti kerjanya gimana. Orang-orang lulus kuliah itu biasa umur 22. 22 nih, kalau gue 2 tahun aja kerja, artinya gue udah di posisi yang mungkin nggak fresh grade lagi. Nggak bisa gue lamar pekerjaan yang fresh grade. Maksudnya gimana kak? Maksudnya itu pekerjaan yang manajemen trainee biasanya, itu nggak bisa lagi dilamar. Artinya lo pada udah ngelamar yang professional hiring, pro hire namanya. Pro hire itu yang ada minimal 2 tahun pengalaman kerja, minimal 3 tahun pengalaman kerja. Jadi nggak bisa lagi ngelamar fresh graduate. Nah setelah 2 tahun, artinya umur 24 atau 25. Umur 24, 25, ini gue mau kemana lagi habis ini ya? Gitu. Langsung pikirin, oh gue mau S2 dulu deh. S2-nya di mana? Oh kalau di US mungkin gue 2 tahun, di Amerika bawah mungkin bisa 3 tahun. Kalau di Eropa mungkin ada kesempatan setahun gitu loh, S2 yang setahun. Oh anggap nih gue bisa di Eropa S2 setahun, artinya umur gue udah 25 atau 26.
balik ke Indo, nanti gue kerja di mana ya? Udah S2, pengalaman 2 tahun. Oh mungkin company-nya ini deh karena cocok gitu. Karena kan balik-balik umur 26, gak mungkin kerjaan yang gajinya UMR ya nggak sih? Kalau di logikain ya nggak sih? Karena umur yang cowok-cowok mau nikah, yang cewek apalagi gitu loh. Udah umur-umur yang udah overthinking banget soal berkeluarga. Tapi pasti bakal jadi chaos banget kalau nggak dipikirin ini sama sekali gitu. Jadi mulai dipikirin. Gue pun juga nggak mikir ini setengah mati juga sih kadang. Aduh, nih gue mau S2 kapan ya? Gue mau pindah perusahaan apa enggak nih? Gue mau stay aja di sini. Karena kalau stay gue gila deh lama-lama gitu loh. Tapi kalau gue stay gue kemana gitu loh. Jadi harus dipikirin juga. How long should I stay di sebuah perusahaan? Nggak masalah untuk pindah-pindah perusahaan asal tahu tujuannya jelas. Bukan sekadar mencari duit aja gitu. Oke, next. Masih ada nggak? Oke, how to get your first job. Oke, ini terakhir ya. Yang pertama tuh set your expectation, berekspektasi untuk gagal dalam daftar kerja. Jadi jangan berekspektasi lo bakal lulus mulu gitu loh. Karena kekalahan tuh selalu bakal lebih banyak biasanya daripada kemenangan. Yang kedua, network with peers. Bertemanlah dengan siapa aja, berkoneksilah dengan siapa aja. Karena biasanya tanpa kita sadari itu kita bisa dapat kesempatan-kesempatan. Salah satu cerita menarik, 2019 tuh gue ke Swiss, ada UN di sana. Dan gue transitnya di Qatar waktu mau balik ke Indo. Jadi Swiss, Qatar, Indo gitu loh. Dari Geneva, Qatar, Indo. Nah pas di Qatar ke Indo artinya banyak orang Indonesia dong. Gitu loh. Jadi di ruang tunggunya itu ada bapak-bapak sebelah gue duduk. Waktu tuh gue ajak ngobrol aja, padahal gue gak tahu ya, udah sosok asik aja gitu kan. Oh bapak ke Indo ya pak? Oh iya kerja di mana pak? Jadi beliau kerja di British Petroleum. Perusahaan minyak BP gitu loh, yang BP warna hijau matahari. Itu mahal deh pokoknya bensin di sana gitu. Yang gue tahu. Oh itu gue belum tahu tuh BP itu apa. Oh yang penting tuh kayaknya dia bilang petroleum. Oh berarti perminyakan nih gitu kan. Ya impian gue dulu nih gitu. Sekarang gue mah di kampus pertanian gitu. Bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Itu kan gue belum ada pikiran bisa apa enggak dulu ya. Gitu. So akhirnya kita ngobrol-ngobrol soal pengalaman gue segala macam. Terus bapaknya bilang, oh nanti kalau kamu lulus nanti kontak saya aja ya. Nanti saya kasih lowongan gitu loh. Kebayang nggak lo? Lo cuma transit doang itu dapat pekerjaan aja. 2019 tuh gue masih semester 4-5. Ya pokoknya semester 2 akhir deh kalau nggak salah. Ya 2 tahun lagi belum bayang gitu loh. Akhirnya gue dapat kontaknya, kontak sama bapaknya gitu loh. Tapi sekarang gue nggak kerja di perusahaan bapaknya gitu. Nah jadi itu penting juga. Kadang hal-hal yang kita anggap di luar kendali kita itu bisa nolong kita one day gitu. Terus juga nih, consider a job for experience. Apalagi seorang fresh graduate, jangan mengconsider pekerjaan tuh buat duitnya dulu. Experience dulu gitu loh. Makanya banyak orang ngomong, apa aja opportunity diambil gitu loh. Nah tapi ingat, opportunity yang mana dulu nih gitu loh. Kalau gue lamar 10 perusahaan, tanpa gue tahu nih perusahaan apa aja, yang penting ada nih di Caliber atau di Jobstreet, Jobs ID, apply gitu loh. Ya gue gak tahu nih yang gue apply apaan, ternyata gue dapet offering, gue tanda tangan aja. Oh ternyata kontrak 2 tahun, keluar dari 2 tahun denda 100 juta, oh banyak nih TTT bengeknya gitu loh. Harus tahu dulu tuh yang kayak gitu. Artinya itu sebagai opportunity apa enggak? Ya enggak. Jatuhnya itu mengikat kalian kayak penjara jatuhnya gitu loh. Nah walaupun kita bisa develop, tapi kita kayak ada bayang-bayang, oh ini keluar gue denda, ini gue harus kerja gimana gini-gini gitu loh. Jadi jangan sampai terjebak dengan kalimat yang ngomong seorang fresh graduate apa aja diambil dulu gitu loh. Itu benar, tapi harus diingat yang diambil tuh yang mana dulu gitu loh. Dia harus tahu apa yang harus diketahuin, company sizing tadi ya, orang kayak gimana di sana, perusahaan profile kayak gimana gitu. Terus berikutnya lagi prepare for the interview, karena interview itu ada banyak macamnya. Ada HR, ada user, ada FGD, LGD, ada interview study case, BBI, basic behavior interview. Nah jadi banyak macam interview, jadi harus diketahui masing-masing dari interviewnya. Next. Dan berikutnya proofread your application, resume and other material, network at every available opportunity yang tadi, dan juga tailor your resume to every position. Oke, next. Masih ada, kita ngomongin soal 6 great work habits. Ini singkat aja gue ngomongin, yang pertama itu lebih functional dan professional. Di dunia kerja nggak ada toleransi buat yang terlambat gitu loh. Langsung first impression, apalagi kerja ya, langsung first impression itu buruk. Bodo amat lo anak siapa gitu loh. Lo kerja sama gue tuh sebagai rekan doang gitu loh. Mau lo tersakiti hatinya kayak mau sensitif ya bodo amat gitu. Yang penting lo kerja harus tepat waktu gitu. Jadi itu pentingnya buat ketepatan waktu dan juga profesional. Respect and achieve deadlines. Jadi deadlineer tuh nggak apa-apa. Yang penting itu jangan pass the deadline, lewat dari deadline itu nggak boleh. Proaktif dan juga learn new skill. Kalau emang di kampus tahun pertama kan udah jadi staff, tahun kedua usahain jangan jadi staff lagi. Artinya usahain jadi
ketua divisi, kayak artinya ada people management skill di sana. Jangan sampai kita dapat suruhan mulu gitu loh. Artinya ada kendali buat kita untuk bisa mengendalikan lagi orang lain. Artinya itu posisi-posisinya nggak staff dong, gitu. Dan juga tahun kedua udah jadi ketua divisi ini atau jadi ketua organisasi ini, ya udah stop di situ. Artinya udah dapat pengalaman leadership. Checklist 1. Berikutnya lagi apa? Mungkin di competitiveness. Competitiveness dapatnya di mana Kak? Dari lomba. Ya udah daftar lomba gitu loh. Menang kalah urusan belakang, yang penting dapat dulu skillnya gitu loh. Pas interview emang bakal dikasih tahu apa sih momen misalkan yang berharga dari dirimu misalkan. Itu basic behavior interview pertanyaannya biasanya. Tahun 2022 saya pernah ikut lomba tapi saya gagal. Tapi saya mendapatkan banyak hal berharga dari sana gitu. Itulah diceritain. Jadi kan interview itu bukan ngomongin soal prestasi doang, tapi apa learn skill yang bisa kalian dapetin dari setiap story tadi. Gitu. Terus take initiative on every single project yang kalian lagi dapetin sekarang. Atau dari apapun semester 5, 6, apapun itu, apa opportunity nantinya atau inisiatif lah dalam setiap project yang lagi kalian dapetin. Ask smart question. Ini yang sering gue dapetin sekarang. Kak, ada lowongan nggak Kak di perusahaan Kakak? Lu bisa buka LinkedIn nggak? Bisa. Ya udah, berarti artinya lu tahu lu ada lowongan apa enggak gitu loh. Jadi sederhana itu. Jadi jangan tanya pertanyaan yang kalian sendiri bisa jawab gitu loh. Gitu. Jadi kasihlah pertanyaan yang berbobot. Berbobot tuh kayak misalkan, Kak, saya lihat lowongan pekerjaan ini. Pas saya baca ada kalimat ini maksudnya apa ya gitu loh. Nah, itu kan itu barulah bisa bertanya. Atau misalkan, Kak, saya lihat ada lowongan ini intern. Ada posisinya, ada requirement-nya ABCD, saya udah lengkap. Boleh dibantu review nggak, Kak? Misalkan CV saya gitu loh. Nah, gue jujur banyak banget dapat di DM orang minta review CV segala macam, tapi yang gue baca dan gue lakuin itu lah orang-orang yang tadi memiliki pertanyaan yang smart gitu loh. Jadi bukan sekedar PPP review dong gitu. Jadi gue males tuh, bukan gue blok gitu. Oke, nah terus admit mistake dan communicate effectively gitu. Jadi berkomunikasi dengan efektif sama orang. Jangan bertele-tele. Intinya lu pengen duduk misalkan, boleh duduk nggak ya saya di sini gitu. Jadi nggak usah kemana-mana dulu ngomongnya gitu, baru pengen duduk gitu. Jadi jangan bertele-tele, langsung itu the point gitu. Oke, next. Nah mungkin inilah ngomongin sedikit soal Big Four ya, Big Four company atau journey. Jadi saya tuh nggak pernah kepikiran soal Big Four atau kerja di salah satu company yang ada di poster. Ada yang kerja di sini nggak sih? Oh nggak ada ya? Oke, ada ya. Amin, semoga lolos ya. Nah, jadi Big Four, kalau belum tahu, Big Four itu adalah 4 kantor KAP itu apa? Kantor akuntan publik. Jadi 4 kantor akuntan publik terbaik di dunia gitu loh. Mereka masuk Fortune. Bahkan beberapa kali salah satu dari mereka atau 2 dari mereka atau 3 dari mereka atau 4 dari mereka itu posisi pertama di dunia sebagai perusahaan dengan brand terbaik gitu loh. Jadi ya namanya juga kita kerja di international level company. Gimana caranya? Make sure kalian tuh adalah top candidate dulu gitu loh. Karena pas yang keterima adalah top candidate, nggak mungkin tiba-tiba kucuk-kucuk, tiba-tiba yang lolos adalah orang yang nggak tahu dari mana, nggak ada background segala sekali, itu nggak mungkin gitu loh. Terus pertanyaan yang aku dapetin, harus fluent nggak bahasa Inggrisnya? Jawaban aku mungkin sederhana, tergantung gitu loh. Jadi lancar nggak bahasa Inggrisnya? Tergantung, karena lancar tuh apa namanya? Subjektif gitu loh. Kalau menurutku nggak lancar, tapi kalau orang lain paham gimana dong? Gitu loh. Tapi harus tahu juga kalau kerja di sini itu pakai bahasa Inggris gitu loh. Bikin email bahasa Inggris, semuanya bahasa Inggris, segala macam bahasa Inggris. Artinya kalau misalnya kita nggak bisa bahasa Inggris ya pusing sendiri nanti kalau lolos gitu loh. Kan nggak mau nih udah lolos kerja 3 bulan terus resign gara-gara nggak bisa bahasa Inggris gitu. Dia harus bisa. Gimana Kak kalau nggak bisa bahasa Inggris? Ya belajar gitu loh. Jadi satu-satunya cara itu ya belajar gitu. Jadi yang sampai KO duluan tahu requirement-nya bisa bahasa Inggris. Nah terus lowongannya gimana? Nah kalau kita ngomongin soal lowongan di Big Four, itu macam-macam Four tuh punya spesialisasinya masing-masing. Aku bisa kasih tahu ya. Ada yang pernah dengar Big Three nggak di sini? Big Three, Big Four, MBB, Big Four, Tier 1, Tier 2 Consulting nggak? Ada yang pernah dengar McKinsey nggak? Boston Consulting Group. Nah itu mereka dikenal sebagai MBB biasanya atau 3 serangkai lah mereka. Ya Big Four itu ya serangkainya yang lain gitu. Jadi kayak mereka punya circle yang masing-masing gitu. Ini circle-nya ini, itu circle-nya sono gitu. Nah kalau mereka itu lebih ke implementation consulting. Tapi kalau Big Three lebih ke strategic consulting. Jadi harus tahu dulu nih. Kalau strategic itu biasanya orang-orang kreatif nih. Dia ngomongin soal gimana menstrategikan sesuatu, membentuk sesuatu gitu loh. Contohnya ada perusahaan mau bikin anak perusahaan. Nah dia ngedesain nih perusahaannya tuh kayak gimana sih gitu loh.
Nah, yang implementation, yang mereka mengimplementasikan strategi yang ada di perusahaan atau mengembangkannya lagi gitu. Jadi harus tahu dulu nih, kalau mau kerja di consulting, tahu dulu industrinya apa, bidangnya apa, dan relate nggak sama jurusan sekarang. Anyway, gue ngelamarnya waktu itu posisinya kan business analyst ya, di human capital. Requirement-nya adalah lulusan dari top tier university, exceptional university, terus ada ya bahasa Inggris segala macam, sama kalau mau daftar waktu itu, oh ya jurusan dari manajemen, psikologi, dan human resource and related area. Teknik mesin masuk nggak? Nggak kan gitu loh. Gue juga tanda tanya kenapa gue bisa lolos gitu. Nah terus pas gue lolos, akhirnya gue tanya lah sama manajer waktu itu di project, karena di interview. Jadi kita tuh di perusahaan nggak pakai Pak Bu langsung nama, even itu umurnya 60 tahun gitu. Namanya itu anggap Mawar lagi. War, gue kok bisa lolos sih gitu kan, gue dari teknik mesin gitu. Jadi yang dilihat tuh adalah people individually by skill dan juga background. Background tuh bukan semata-mata jurusan doang gitu loh. Gue tanya deh, masnya jurusan apa? Akuntansi. Paham nggak semua holistik akuntansi? Semua pasti jawabannya enggak dong, iya nggak sih? Mungkin spesifik iya. Orang nanya ke gue, lu teknik mesin, bisa paham apa aja teknik mesin? Gue kayak bingung nih jawabnya, yang mana ya gue paham ya. Apa ya dulu matkul gue ya, sampai bingung gitu loh. Mungkin kalian juga sama, masih ingat nggak matkul semester 1 gitu loh? Yang dulu dapat D itu loh gitu. Jadi masih ingat nggak? Jadi semua orang mungkin nggak semuanya expert di, bahkan yang udah di jurusan itu gitu loh. Mungkin skillnya ada. Nah, tapi background itu lebih ke kalian ngapain aja di kampus. Ini itu, activity-nya apa, ngapain aja. Itulah yang mendukung. Gue pernah jadi founder dari sebuah komunitas, gue pernah jadi board director juga dari sebuah kegiatan event, gue pernah extend segala macam. Semua itu dibungkus, nah itulah akhirnya bisa mengalahkan mungkin teman-teman yang lainnya juga daftar dari lulusan yang sejenis. Atau lulusan yang bahkan relate banget, anak psikologi mungkin daftar tapi gue bisa senggol mereka dengan background gue teknik mesin tadi. Artinya ada supporting faktor. Kalau kalian ngerasa memang IPK-nya nggak nonjol banget, ya berarti jangan yang lain juga, jangan masih terus belajar aja terus di sana. Yang nggak juga, yang bakal mampus kepalanya, karena kalian nggak bakal expert di situ ternyata gitu. Gue jujuran ya, IPK gue tuh 3,38 gitu loh. Jadi gue nggak cum laude. Gue 3,38, gue tahu nih IPK gue tuh nggak tinggi, tapi yang harus gue lakuin gimana? Adalah cara biar, ya walaupun gue secara akademik itu bukan angkanya yang bagus, tapi gue lebih jago dari orang lain dari segi yang lain gitu loh. Gue teknik mesin, gue diplomasi kok waktu itu ke Swiss gitu loh. Ada nggak lo diplomasi ke Swiss gitu loh? Nah artinya kayak gitu kalau sombong-sombongan gitu. Jadi walaupun kita lemah di satu bidang, tonjolilah bidang yang lain gitu. Jadi jangan sampai udah tahu lemah di akademik, gak ikut organisasi, gak ikut panitiaan, gak punya temen lagi, ya udah nggak usah kerja gitu loh, jualan aja depan rumah gitu. Jadi intinya ya masuk ke consulting semuanya bisa asalkan tadi punya value dari masing-masing gitu loh. Karena differentiating person itu penting. Apa yang membedakan si A dan si B? Kayak masnya pas akuntansi, mbaknya tadi akuntansi, ada akuntansi lagi nggak di sini? Nah itu banyak akuntansi. Kalau aku buka satu posisi misalkan, rata buat accountant, misi A, B, C, D gitu loh. Gimana bedainnya sama akuntansi nih? Artinya supporting faktor tadilah yang ngebedain gitu loh. Jadi itulah yang menentukan orang lolos apa enggak. Sama tahu juga, Kak saya udah lamar berkali-kali gagal mulu Kak. Gimana caranya? Cara taunya adalah kalian gagal di mana dulu? Di submission atau di interview? Kak, submission aman sih Kak, lolos tahap 2 mulu yang gagal. Berarti CV-nya udah aman. Yang perlu diperbaiki adalah interview. Udah tahu nggak interview kalian tuh bagus apa enggak? Ya tanya sama orang yang pernah interview atau yang lolos gitu. Atau mungkin gagalnya tahap 1 mulu, nggak pernah dipanggil-panggil buat interview misalkan. Ya berarti CV-nya ada yang salah gitu. Berarti diperbaikilah CV-nya. Oke, next. Nah inilah yang gue lakuin waktu gue mau meniti human capital ya. Gue bener riset banget sampai 7 halaman Microsoft Word. Gue masih ingat, gue pelajarin tuh apa human capital, consulting segala macam. Tentang HR management, change management, manajemen methodology, gue pelajarin waterfall method, agile, McKinsey, segala macam itu gue pelajarin lah. Karena gue nggak dari background manajemen atau HR. Artinya gue udah kalah nih dari segi pengetahuan. Caranya adalah ya udah, artinya lo mau nggak mau harus belajar secara sendiri gitu loh, harus mengorbankan waktu. Ini semua gue pelajarin waktu gue full time di company yang sebelumnya. Jadi gitu loh. Jadi gue belajar di diam-diam, bahkan gue interview juga diam-diam. While I'm working to another company gitu loh. Jadi itu yang gue lakuin. Things you need to prepare, do research,
know yourself and your best capability, karena itu yang harus ditunjukin, yang harus di-show nanti pas interview, dan juga sell yourself as much as you can gitu loh. Memang ada poin-poin yang bisa dijual dari poin-poin dari diri kalian itu ya jual sebaik mungkin gitu. Oke, next. Oke, maybe this will be one of your future company one day, entah itu di FMCG, di perbankan, startup, oil and gas, di BUMN, ataupun masih banyak lagi lainnya di consulting segala macam. Gue harap semua itu bisa kecapai, tapi ingat satu hal, word may inspire, but only action create change. Jadi percuma mau ikut webinar, mau gua, mau Kak Vina, mau siapapun yang bakal ngasih ilmu ke kalian, percuma banget, tapi kalau nggak ngapa-ngapain habis ini gitu loh. Be change, be different. Dan penting juga adalah orang persiapan aja kadang gagal, apalagi nggak ada persiapan, udah pasti gagal gitu loh. Jadi ya keberuntungan tuh cuma external faktor, jangan terlalu bergantung sama itu. Oke, next. I think that's all from today. If you have any question, you can give me several questions and you can ask and get the session after this. Bisa connect sama gue di LinkedIn. Kalau ada pertanyaan, feel free aja gitu loh. Tapi ingat ya, kosong nyaring bunyinya, jangan sampai PPP gue ke review CV dong gitu loh. Nggak bakal balas. Oke, terima kasih. Selamat siang. Oke, tepuk tangan dulu dong buat Kak Bibul nih. Oh my god, keren banget. So insightful. Sangat insightful. Iya benar banget. Tadi aku mau nanya, tadi aku pengen PPP review dong, tapi tadi dia udah ngomongin dia jangan kayak gitu. Jadi, tadi Kak dia bilang jangan kita di blok kerjaan kita di blok. Oke, nggak apa-apa. Langsung aja kali ya Kak Dea ya. Kita masuk ke sesi Q&A nih. Betul sekali. Jadi bagi teman-teman yang mau bertanya langsung loh. For information, aku mau mention dulu untuk yang Yes. bertanya nanti akan dapat kesempatan untuk mendapatkan imani. Imani, betul banget. Terus juga Betul. sertifikat, ya kan? Oke, langsung saja kita ke sini. Boleh. Aku aja ya. Oke, silakan Des. Destia, jangan lupa perkenalkan dirinya ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Destia, mahasiswa jurusan Ilmu Politik semester 5. Jadi saya di sini memiliki 2 pertanyaan mengenai dunia kerja nanti. Yang pertama itu bagaimana cara kami menikmati pekerjaan yang tidak sesuai minat. Misalkan kami udah punya future company yang mau kita masuki, tapi ternyata di masa depan itu nggak dapet di sana, malah di company lain. Tapi kalau misalkan mau ditolak kan kasihan, sayang juga mau nyari kerja di mana lagi. Tapi kalau misalkan diambil itu bukan company yang diminati. Nah itu gimana cara menikmatinya kalau misalkan saya ambil. Terus yang kedua itu bagaimana fresh graduate harus bersikap ketika pertama kali masuk ke dunia kerja. Nah saya pernah mengikuti webinar yang berhubungan dengan karir juga. Nah, narasumber di sana mengatakan kalau beberapa company itu malas untuk menerima fresh graduate karena fresh graduate saat ini, generasi saat ini itu lebih ke sok tahu atau sok pintar gitu. Nah, yang saya juga nggak mengerti apa yang dimaksud narasumber itu. Nah, jadinya saya ingin bertanya bagaimana kami fresh graduate itu harus bersikap di dunia kerja, kan karena kita juga nggak tahu apa yang harus kami lakukan ketika pertama kali masuk dunia kerja supaya company itu percaya bahwa fresh graduate itu juga bisa memberikan kinerja yang baik. Sekian, terima kasih. Tepuk tangan dulu guys. Tepuk tangan dong. Oke, thank you. Silakan mulai menjawab Kak. Pertanyaannya. Sampai gue lupa gitu. Oke. Tapi bagus, siapa tadi namanya? Desti. Ya, gue ingat dari ilmu politik ya. Oke. Pertanyaan pertama tadi apa? Sorry. Clue-nya aja. Soal apa? Cara menikmati pekerjaan yang tidak sesuai minat. Perlu diingat bahwa tidak ada pekerjaan yang mengenakan gitu. Sayang sekali memang nggak ada kerja yang enak. Kerja tuh ya pasti nggak enak gitu loh. Karena kita mengerjakan sesuatu enaknya ya pas tanggal gajian doang gitu. Pas setelah lewat tanggal gajian pasti enak kerjaan rasanya gitu. Nah sederhana itu kayak gitu. Oke, jadi pekerjaan tuh pasti membutuhkan effort dan apapun itu pasti gue yakin nggak ada pekerjaan yang seenak-enak yang kita pikirin gitu. Bahkan buat orang yang mungkin kerjanya cuman kerjanya gampang nih, pernah lihat nggak sih di pabrik orang yang cuma kayak ngebalik-balikin baju mungkin biar rapi atau apapun itu yang dari laut mesin-mesin gitu loh. Gampang gitu. Kalau kita bilang enak apa enggak? Mungkin enggak bagi dia, monoton gitu loh. Nah, jadi setiap pekerjaan memang ada titik enak gak enaknya. Oke, consideration-nya tadi nggak dapat pekerjaan yang kita impikan, tapi kita dapat pekerjaan yang mungkin kita nggak suka.
Ada dua cara nih sebenarnya. Pertama, do what you love what you do gitu loh. Mau dipilih yang mana? Kalau misalnya kita mau mengerjakan apa yang kita sukai, tapi opportunity-nya ada apa enggak gitu loh. Kita mau milih-milih nih, gue suka ini nih, gue sukanya mungkin cheesecake. Emang cheesecake-nya ada di toko itu gitu loh. Kalau adanya brownies gimana? Ya daripada gue nggak makan, ya brownies diambil dulu aja makan gitu loh. Sembari cari toko yang ada cheesecake gitu loh. Paham nggak maksudku? Nah jadi kayak gitu. Ada logika kayak gini. Salah satu rekan kerjaku itu adalah dari Universitas Islam di salah satu dari salah satu universitas di Indonesia, Univislam. Dia lead aku sekarang. My past manager itu dari kampus seni, dia manajer posisinya sekarang, dan beliau dari jurusan dancer, seni tari. Sekarang di consulting dia manajer. Paham nggak? Mungkin itu impian setelah lo berkali-kali gagal dan masuk ke perusahaan A, B, C, D dulu, baru masuk ke perusahaan impian gitu. Perusahaan impian itu nggak selamanya setelah lulus lo dapet gitu loh. Itu cuma berapa persen dari mahasiswa yang bisa dapat gitu. Nah, kalau emang kita bukan jadi sekian persen dari mahasiswa itu, ya lakukanlah Oke. Nah intinya tuh bukan ini my dream company apa enggak, ini perusahaan yang gue suka apa enggak, bukan itu. Tapi kalau gue masuk sini, gue bakal improve apa enggak, skill yang gue dapetin apa nih gitu loh. Dan kalau fresh graduate, carilah pekerjaan yang banyak job desk-nya dulu. Jangan cari pekerjaan yang simple, sederhana, jangan cari yang kayak gitu. Carilah pekerjaan yang workload-nya padat gitu loh, biar terbiasa dulu nih, ditampar dulu gitu loh dengan pekerjaan yang banyak. Nanti pas udah second company, artinya kita diekspektasikan punya performa yang meningkat. Tapi ternyata pas perusahaan kedua, enteng ternyata lebih beratan perusahaan lama gua gitu kan. Akhirnya performa bisa naik. Nah kayak gitu tuh caranya. Walaupun memang bekerja bukan di sesuai bidang, tapi kamu ngerasa bisa grow di sana, dan apalagi apa yang kamu cari, itu ya go for it aja, nggak masalah gitu. Tapi semua orang punya indikatornya masing-masing ya nggak sih? Ada yang mungkin ngomongin soal gaji, lingkungan, growth factor. Ada yang ngomongin soal apa lagi gitu loh. Ya indikator tadi nggak bisa disamain gitu. Tergantung kebutuhan kamu itu apa dulu gitu. Tapi saranku nggak masalah. Mau dimanapun itu asalkan memang bisa grow di sana dan nanti mungkin bisa sampai di dream company nanti ya nggak masalah gitu. Contohnya gue pengen di consulting. Kalau di consulting coba dirutin sampai sekarang gitu loh. Kalau gue pengen kerja di perusahaan X, gimana cara gue bisa sampai ke sana? Berarti gue harus setidaknya punya background world kelas company gitu loh. Apa sih perusahaan-perusahaan sejenis mungkin yang di bawah itu deh gitu loh. Nanti baru 5 tahun pindah coba lagi manjat ke perusahaan yang lainnya gitu. Karena kan mimpi itu nggak harus di umur 22, 23 kecapai dong, ya nggak sih? Itu timeless gitu. Nggak ada limitnya gitu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, gue nggak tahu tuh siapa sih HR yang ngomong itu fresh graduate so tahu segala macam. Kayaknya itu bapak-bapak ya, atau ibu-ibu yang udah berumur ya. Ya, biasa kayak gitu. Karena ya generasi sandwich atau kita generasi Gen Z itu punya berbeda perspektif gitu. Punya beda pemikiran. Dan pasti semua HR pun gak bisa disamain. Ada satu company mungkin dia ngomong kayak gitu ya, mungkin itu buat company dia aja gitu, karena dia HR di sana. Ya bahkan mungkin teman-teman di HR yang lain gak setuju mungkin sama dia gitu loh. Jadi belum tentu juga gitu loh. Bahkan satu company punya stylenya masing-masing yang mereka cari kayak gimana. Ada yang mungkin suka sama fresh graduate. Contohnya adalah instansi-instansi kayak agensi. Itu suka banget sama orang yang memang fresh graduate gitu karena semangatnya tinggi. Contohnya kayak ada job to go di sini gitu loh. Nah, siapa sih dari job to go? Kamu ya? Banyak anak mudanya nggak di sana? Banyak kan ya? Nah kayak gitu. Jadi style-style industri yang kayak agensi itu banyak anak muda. Suka nggak mungkin kerja sama anak muda? Ya berarti daftar perusahaan yang kayak gitu loh. Jadi kayak gitu. Jadi mungkin tiap perusahaan tuh punya standar yang masing-masing, nggak bisa disamain gitu sih. Oke, tepuk tangan dong buat Kak Wibo dan Kak Destia nih yang udah bertanya. Berarti well not banget ya Kak Destia ya. Jangan takut, udah coba aja ya Kak Wibo ya. Oke. Dulu ya. Bener banget. Ada lagi yang mau bertanya mumpung Kak Habibulnya masih di sini nih guys. Iya. Ada lagi. Ada bertanya. Oke, silakan. Oke, silakan diperkenalkan dirinya. Mungkin berdiri aja Kak, biar kelihatan. Selebihnya selamat siang menjelang sore Kak. Perkenalkan nama saya Purma dari program studi manajemen semester kelima. Di sini saya ingin menanyakan 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama itu mengenai riset perusahaan.
Karena tadi kakak menyebutkan bagaimana kita ketika wawancara itu kita harus riset perusahaan terlebih dahulu. Dari pengalamannya kakak sendiri, bagaimana sih kak cara riset perusahaan itu yang agar kita tetap tepat sasaran seperti itu? Karena saya kebetulan sebelumnya juga sempat interview untuk magang, internship gitu, tapi gagal gitu. Jadi saya ingin belajar lebih mengenai bagaimana sih cara riset perusahaan itu, dan kebetulan saya gagal itu di tahap interview kak. Gitu. Jadi saya rasa juga saya harus mempelajari lebih dalam mengenai riset perusahaan itu. Dan yang kedua itu dari penjelasan kakak tadi juga menyebutkan bahwa ada kita harus menemukan best capability-nya kita. Dari pengalaman kakak sendiri, bagaimana sih cara kakak menemukan best capability-nya kakak gitu? Sekian dari saya, terima kasih kak. Oke, tepuk tangan dong sama pertanyaannya. Aku mau nanya, ini di record apa enggak? Di record ya? Oke. Nah, jadi aku mungkin jawab cara nentuin best capability dulu ya, yang gampang. Itu dengan trial error aku selama di kampus. Jadi aku di kampus, sedikit background ya. Tahun pertama, itu aku mau sombong, cuma ngasih tahu cerita aja sama teman-teman. Takutnya salah paham. Tahun pertama itu, alhamdulillah aku jadi mapres. Karena di PB itu tahun pertama ada mapresnya. Setelah itu aku ada opportunity yang banyak aku dapetin. Aku banyak ikut lomba debat, walaupun banyak juga dapat judge, bahkan dari dosenku sendiri, ini ngapain anak teknik ikut lomba debat nih, kamu gak anak teknik gitu. Sampai dapetin yang kayak gitu juga gitu, sampai pressure semua banyak. Aku coba lomba debat, lomba karya tulis, aku lomba business plan, aku exchange di bidang sosial, di bidang conference, MUN, aku coba hukum politik semua aku coba. Akhirnya aku tahu ternyata bidang yang aku sukain itu ternyata emang bukan teknik sayangnya gitu loh. Jadi, tapi gue harus nyesel gak sih? Ya enggak gitu loh. Yang harus gue dapetin ilmunya di sini adalah constructive thinking style gitu loh. Cara berpikir terkonstruksi gitu loh. Nanti itu yang penting juga sebagai anak engineering biasa tuh mereka jawab-jawab soal problem solving segala macam itu biasanya lebih detail, lebih jeli aja. Cara itu yang gue terapin di bagian-bagian yang lain gitu. Nah ini juga gue terapin waktu gue interview nanti di-cut aja di bagian ini ya, di videonya ya, di record ya. Ini off record buat teman-teman semua, jangan ada yang videoin. Waktu gue daftar di Shopee, itu gue daftar di business development. Background gue teknik itu memang ditanyain, kenapa kamu malah daftarnya itu adalah di business development? Ya gue cerita, meskipun saya bukan jurusan yang background finance, tapi saya paham basic marketing dan juga bisnis seperti apa, karena saya pernah mengikuti lomba bisnis case, bisnis plan itu juga problem solving. Ketika saya menjadi lulusan teknik mesin, saya rasa saya memiliki cara berpikir yang konstruktif dan itu benefit banget untuk di posisi ini gitu. Jadi kamu harus meyakinkan bahwa kamu tuh harus menjadi kandidat di sana gitu loh. Gua loh yang lo cari gitu loh. Nah kayak gitu istilahnya. Gimana cara ngeyakinin itu? Ya bentuklah dengan cerita yang menarik gitu. Dan alhamdulillahnya gue interview sampai company sekarang tuh 8, dan 88 itu gue gak pernah gagal di interview. Yang penting di interview itu poinnya adalah lo nge-persuade orang buat percaya sama lo, meskipun yang lo bilang itu adalah gak benar gitu loh, atau masih questionable. Jadi yang penting, karena kita mau ngomong sama orang, kalian percaya gak sih sama apa yang gue ngomongin sekarang? Gitu. Nah jadi yang penting itu adalah cara membuat orang tuh percaya gitu loh. Gitu. Contohnya gue cerita, gue pernah keluar negeri ke Swiss apa segala macam. Kalian percaya nggak? Gitu. Siapa tahu gue bohong dari tadi. Gitu. Nah, jadi yang penting itu adalah meyakinkan orang bahwa kalian tuh adalah ya kandidat yang dicari. Gitu. Kalau boleh tahu kamu gagalnya di mana kemarin? Kemarin kebetulan aku ikut program di Paragon kak, tapi gagal di interviewnya kak. Oke. Nah, kuncinya ya. Waktu itu kebetulan yang psikologi gue bilang tadi itu juga perusahaan sama yang lo bilang gitu. Nah, menurut gue kuncinya harus tahu dulu nih company profile dari perusahaannya. Kapan dia berdiri, siapa pendirinya, keluarga siapa dia, dan apa background dari keluarga itu. Kan itu adalah Bu Nurbayati ya Pak, Nurhayati Subakat kalau nggak salah. Nah jadi keluarga itu, ibu itu kalau nggak salah alumni ITB jurusan farmasi gitu loh. Ini harus tahu dulu nih background ceritanya dulu, brandnya apa, kalau nggak salah merek Putri deh perusahaannya dulu, ya nggak sih? Nah jadi harus tahu dulu nih historicalnya apa gitu loh. Baru nanti kamu tahu banyakin ngobrol sama orang yang ada di perusahaan itu gitu loh. Gimana culture bekerja di sana gitu. Nah ini gue terapin waktu gue interview di yang tadi, gue akhirnya cerita soal keluarga dia segala macam itu ya di company itu gitu loh. Dia emang harus tahu dulu nih yang perusahaan itu sukain itu apa, bagiannya itu bidangnya apa, dan apalagi kalau misalnya interview itu di HR ya, karena HR itu kan nggak hanya ngomongin rekrutmen, dia paham soal talent development, culture, transformation,
soal remuneration, compensation, benefit, semua itu dia paham gitu loh, secara kulit-kulitnya. Jadi ngomongin soal culture company, itulah yang penting juga harus kamu ketahuin. Budaya bekerja di sana tuh kayak gimana gitu loh, sama orang-orangnya. Ketahuin juga tahun berdiri, siapa pendirinya, apa sih achievement dari perusahaan itu. Nah itu juga harus dicatat dan di-mention waktu kita interview gitu. Kan pasti ada pertanyaan, kenapa kamu daftar di perusahaan ini? Atau kenapa daftar di posisi ini gitu loh. Nah itu, ya akan lebih baik juga kalau misalkan kamu pernah bilang, oh saya pernah ngobrol sama beberapa senior saya yang memang sudah bekerja di sini, testimoninya semuanya positif Pak Bu gitu loh. Jadi setelah itu saya lakukanlah riset dengan perusahaan ini, ternyata memang banyak penghargaannya, artinya terbukti. Dan saya ingin bekerja di sini karena memang background saya pun cocok dengan apa yang saya lamar. Saya memiliki beberapa prestasi sebelumnya gitu. Nah itu kamu mention lah satu-satu. Gitu loh. Dan ketahui lah interview itu tipsnya adalah tahu lu orang yang jadi lawan bicara siapa. Your first 5 minutes itu nentuin banget lo lolos apa enggak gitu loh. Benar-benar 5 menit pertama. Interview sama bapak-bapak, ibu-ibu, anak muda, kakak-kakak, abang-abang, pasti beda stylenya gitu loh. Beda banget gitu loh. Gue interview di FMCG sebelumnya itu sama bapak-bapak yang benar-benar, ya Pak, kebetulan saya memang, jadi ngomong itu benar, tau gak sih? Formal seformal itu gitu. Karena bapaknya ngomong kayak gitu, ikutin cara dia ngomong. Kalau misalnya gue waktu itu daftar di Oren. Okay, hi everyone, I'm Stevia. I would like to invite you to interview in this session. Jadi dia ngomongin soal ini banget nih, encourage banget ngajak kita ini kan, gitu, ngajak kita untuk membaur kayak, hai gitu. Kita juga harus happy, jangan sampai hai gitu. Ya, akhirnya nggak nyambung gitu loh. Walaupun sebenarnya tuh kita bukan kandidat yang berkualitas banget, tapi nyambung sama si HR ya bodo amat ngelolosin kalian ternyata gitu loh. Jadi itu triknya. Jadi tahu dulu nih, oh ini ibu-ibu nih. Yang gue kemarin tuh tahu, nih ibu-ibu nih caranya adalah posisikan gue kayak anak dia gitu loh. Gimana cara lo sebagai anak ngomong sama ibu kalian sendiri gitu. Gitu, gue tuh nerapin bener kayak, iya Bu, perkenalkan nama saya Habibul, saya tuh berasal dari IPB, memang dari tahun pertama, kedua, bercerita lah, ngomong itu halus, santai, penekanan tepat, jangan cepet-cepet gitu loh, gak usah yang menggebu-gebu, karena biasanya kan orang tua tuh punya insting mendengarkan, bener gak sih? Nah, psychological things itu yang dimainin waktu interview gitu. Kalau kalian ngomong kayak gitu sama bapak-bapak, nyambung tuh gitu loh, jadi harus tahu dulu gitu loh, yang mana yang lo harus stylenya A, B, C gitu loh. Ya memang semakin banyak interview, semakin banyak juga tahu karakter orang, semakin banyak berteman, tahu karakter orang, tahu juga cara respon orang gitu. Kita nggak bisa kontrol apa yang dilakukan orang lain, benar nggak sih? Yang kita bisa kontrol adalah respon kita sama orang lain. Dan respon itulah yang penting waktu interview gitu loh. Nggak hanya waktu interview kita ngomong doang, tapi juga mimik muka, kesiapan, pakaian yang kita gunain, siap apa enggak, nah, itu juga penting waktu interview gitu. Oke, tepuk tangan dulu dong buat Kak Bibul dan teman yang bertanya. Oh my god, sangat insightful banget ya. Udah well banget nih buat teman-teman di sini. Gimana Kak Dea? Masih ada satu pertanyaan lagi nggak nih Kak Dea? Masih dong. Ada lagi? Oh ada. Kakaknya di sana. Oke, boleh. Boleh. Mic Kak Elan aja. Oh, oke, sama saja ya. Oke, silakan Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, selamat sore Kak Wibu. By the way, aku udah connect linkin kakak, tapi kayak nggak ngeh. Aku Maida Kak. Jadi kayak nggak tahu deh. Jadi aku fresh graduate, sekarang lagi cari-cari kesempatan kerja. Mungkin ada 2 pertanyaan yang mau aku tanya di sini. Yang pertama, menurut kakak solusi apa? Oh ya. Menurut kakak, solusi apa yang bisa kita lakuin sekarang ketika kita, kan tadi kakak bilang kita harus punya supporting values yang harus kita punya ketika kita kerja, terutama kalau kita mau lintas jurusan kan kerjanya. By the way, aku backgroundnya kimia, tapi mau ke hal-hal yang berbau social science gitu. Jadi agak susah nih Kak sekarang kalau mau nyari kerja. Nah, gimana kalau misalnya kita sekarang udah mentok, baru nyadar, baru mulai kalau harusnya kita nyari supporting values pas di selama masa kuliah gitu. Jadi misalnya ikut BEM atau ikut apa. Tapi kalau misalnya posisinya sekarang kita udah mentok, jadi kita nggak ada supporting values tadi, sedangkan kita mau apply ke pekerjaan di luar dari jurusan kita. Dan kita juga terpacu sama umur gitu mungkin. Jadi mikirnya 22 tahun, terus sisanya kan 23, 24, 25, sisa 3 tahun lagi gimana nih kalau misalnya kita juga punya target nikah misalnya di 25 atau 26, itu yang pertama. Terus yang kedua,
karena sama mungkin Kak Bibo kan dari teknik mesin terus mau sekarang di human capital. Aku juga sempat mikir kayak sejak pertama aku masuk di kimia itu emang aku tahu aku nggak bakal passionate buat kerja di bidang ini, tapi karena waktu itu keterimanya di UI jadi mikirnya udah ambil aja deh, sayang kalau misalnya nggak diambil karena mikirnya relasinya akan banyak juga di sana kan. Jadi karena universitas waktu itu aku ambil itu. Nah, apakah misal 4 tahun belajar teknik mesin atau mungkin kakak berapa tahun belajar teknik mesin, ada yang sia-sia nggak sih setelah sekarang kakak di human capital analyst apalagi di Big Four gitu? Kayak gitu sih. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu nih. Ini kakak dengan kakak siapa nih? Maida ya, oke. Maida. Langsung mau dijawab Kak Bibo. Sorry aku belum connect linknya ya. Bisa aku accept dong. Oh udah di accept, oke, keren. Kok keren sih? Oke, nah jadi ada 2 pertanyaan. Menarik ceritanya. Gue mulai mungkin dari yang pertanyaan kedua dulu ya. Ada yang sia-sia apa enggak sih? Gue kayaknya bakal terlalu kayak motivator ngomong, gak ada sia-sia nih yang dipelajari, semua valuable nih teman-teman gitu. Ada banget gitu loh, yang gue rasain gitu. Apa sia-sianya? Kayaknya gue kayak gak guna-guna banget ya kalau gue belajar termodinamika teknik, pindah panas gitu. Gue belajar human capital gitu, panas orang nih gue cek kan gak mungkin gitu. Jadi istilahnya, tapi sia-sia apa enggak? Gue bisa bilang sia-sia untuk karir itu memang tidak begitu diperlukan. Tapi gue misal enggak gitu loh. Karena mungkin gue mendapatkan pengalaman mata kuliah yang mungkin gue nggak suka, tapi yang gue suka adalah proses gue kesana. Gue belajar sama teman-teman gue di kosan dia malam-malam, kita ngumpul, kita makan gorengan, kita beli martabak nih sebelum ujian. Itu yang gue suka gitu loh. Artinya gue nggak nyesel gitu loh. Karena proses gue di hal-hal sulit itu ada yang manis-manisnya juga. Artinya nggak semuanya gue regret lah, yang nggak semuanya gue menyesal gitu. Dan pertanyaan pertama, kalau misalnya sekarang tuh udah di umur yang 22, udah lulus, ada nggak sih kesempatan atau misalkan gimana caranya buat tadi supporting value-nya muncul ke kita gitu loh. Gue yakin kalian tuh punya supporting value, cuman nggak tahu aja kalau itu supporting value gitu loh. Gue tanya, di kampus pernah ikut kegiatan apa aja nih, Maida? Oke, BEM jadi staff. Oke, liputi eksternal. Habis itu pernah kepanitiaan nggak? Pernah kegiatan eksternal kampus apa aja lagi? Oke, berarti organisasi, kepanitiaan pernah, lomba pernah ikut nggak? Oke. Nah, poin penting dari sebuah, ini yang harus gue ceritain ya. Poin penting dari sebuah CV, itu terletak pada poin atas itu work experience atau professional experience. Setelah itu education dan juga di bawahnya organization. Yang penting itu bukan organisasinya bentuknya apa, tapi posisinya dulu apa, skill yang didapatin itu apa. Jadi harus tahu dulu, skill-skill yang memang harus dibutuhin di dunia kerja, anggap aja leadership. Leadership dari mana sih? Dari organisasi pastinya. Kalau memang udah pernah nyicip itu, cobalah pindah ke yang lain, yaitu kompetisi yang competitiveness tadi. Kalau udah checklist dan bisa juga, cobalah cari tempat lain. Professional experience exposure, caranya itu magang gitu loh. Kalau misalkan memang magang ya udah berarti udah ke checklist semua, ready untuk kerja sebagai full time di perusahaan. Kalau memang kondisinya kayak sekarang, kamu ngerasa nih, gue juga ngerasa, gue pernah ikut himpunan gitu sebagai staff, nggak ada yang bisa gue jual, gue kayak cuma fotokopi doang deh, fotokopi form registrasi, gue sebagai research and development namanya bagus banget tuh. Yang gue lakuin adalah bikin caption IG gitu loh. Jadi kan ya valuable nggak sih? Enggak kan gitu loh. Ya siapa aja bisa ngelakuin itu gitu loh. Cuman ya dalam CV, dalam daftar kerja, kita nggak, gimana ya ngomongnya, pinter-pinter, tau nggak sih? Tau nggak sih istilah pinter-pinter, pandai-pandai gitu loh. Jadi nggak jujur banget fotokopi yang melakukan fotokopi berkas-berkas yang nggak gitu juga gitu loh. Jadi nggak sejujur itu dalam CV gitu loh. Bikinlah lebih kata-kata yang apa ya istilahnya, lebih marketing able gitu loh. Jadi contohnya kalau di organisasi ada yang pernah jadi staff nggak? Nah staff apapun itu ganti staff itu jadi officer. Pernah jadi kepala divisi atau semacamnya deputi segala macam. Contohnya di divisi public relation. Bukan head of public relation division. Ganti jadi public relation manager. Jadi tapi kalau misalkan pernah jadi ketua kepanitiaan langsung jadi project director gitu loh. Jadi istilah-istilah itu harus ada di CV. Kalau kalian mau masuk ke dunia kerja, istilah yang ada di dunia kerja juga harus dimasukin ke CV.
Kalau misalnya pernah jadi sekretaris, bukan mencatat, melakukan notulensi, nggak gitu-gitu. Bikin kalimat notulensi di dunia kerja apa namanya? MOM. Meeting of Minutes. Iya benar nggak sih? MOM. Berarti ya create MOM in tidy formatting weekly or monthly atau apapun itulah. Jadi dibikin dengan bahasa-bahasa yang profesional gitu. Apalagi misalkan, pernah ikut kepanitiaan, itu kan project ya. Project kan, berarti kan kalau project mensukseskan kepanitiaan ini, ya nggak gitu doang gitu loh. Bikinlah successfully conducted the end-to-end project by implementing the project management agile methodology, padahal nggak tahu itu apa, tapi itu benar gitu loh. Padahal itu ada ilmunya. Ya bikin kalimat tuh dengan gagah dan perkasa gitu loh. Jadi orang tuh baca, oh ini jago nih, padahal kepanitiaan gitu. Jadi itu yang penting gitu di CV gitu. Oh ini gini ceritanya, temen gua alumni PB juga, dia jurusan kehutanan. Daftar kerja nggak keterima. Pas gue tanya, lu ikut apa aja gitu. Gue ngobrol sama dia. Gue ikut organisasi kepanitiaan. Ah gila, lu itu berguna banget tuh di CV gitu. Bisa berharga. Akhirnya kita bikinin lah bareng-bareng ke CV-nya. Kita bikin kalimatnya rancang dan bagus, konstruktif, mahal gitu kalimat-kalimatnya. Waktu itu CV-nya tuh kelar dibikin jam 8 pagi. Kita bikinnya memang dari jam 7 pas gue mau berangkat kerja. Jam 8 pagi itu gue berangkat kerja. Balik-balik gue jam ya sore-sore mau maghrib gitu, ngobrol sama dia di coffee shop, udah ada sekitar 20 lamaran yang manggil dia gitu loh. Lu bayangin, hanya dalam waktu dia ngelamar dari pagi ke siang langsung ada panggilan interview sebanyak 20 habis itu. Langsung tuh hari pagi ada tuh reject, langsung bikin schedule, oh jam 7 di sini, jam 8 di sini interview gitu. Pas ditanya, ngelamar perusahaan lain nggak mas? Enggak bu gitu. Padahal mah nggak banyak gitu. Dan itu pentingnya. Jadi sebenarnya bukan kita nggak punya supporting tadi, kita tahu gitu loh, kita punya. Cuman kita ngerasa kayak, ini iya nggak ya gitu. Dimasukin boleh nggak ya gitu loh. Atau misalkan yang pernah kuliah, tugas akhirnya bukan UAS atau apa namanya UTS sih. UTS apa sih? Ujian tengah semester ya? Iya. Gue sosok kayak udah graduate lama gitu ya. UTS, UAS, ujian akhir semester. Bukan itu, bukan mata kuliah yang ada ujiannya, tapi yang ada prakteknya atau proyeknya. Ada yang pernah nggak punya mata kuliah itu? Itu bisa dimasukin ke CV gitu loh. Walaupun tugas kalian cuma ngumpulin duit doang gitu loh. Kalian misalkan kayak nggak tahu nih, kumpulinnya 5.000 fotokopi gitu kan, bikin apa PPT segala macam. Oh gue bikin PPT ya gitu. Kalian consider aja di grup itu kalau kalian ketuanya, berarti project leader bikin nama projectnya gitu loh. Kan nggak ada juga tuh di tim biasanya dideklarasiin, oh gue ketua ya di sini gitu loh. Lo sekretaris ya nggak ada kan? Ya udah kelompok mah kelompok aja gitu loh. Ya tapi kalian boleh dong consider kalian ketua gitu loh. Boleh-boleh aja. Ya bikin tuh kalimatnya bagus-bagusin, padahal mah mata kuliah gitu loh. Ya intinya kayak gitulah. CV itu sebenarnya tuh gak bohong juga. Karena kita benar-benar melakukan itu, bukan mengada-ngada, tapi lebih nge-tweak aja sih kalimatnya biar lebih, lebih bagus gitu loh. Nih gue ngomongin deh. Waktu gue di Shopee, gue ditugasin 17 retail acquisition. Mengakuisisi beli putus produk 17 perusahaan. Yang gue kelarin tuh cuma 9 gitu loh. Karena yang lain tuh masih proses, belum deal. Yang gue cantumin di CV apa? 17 kok gitu loh. Tapi kan nggak ada kalimat-kalimat gue sukses sampai deal gitu loh. Iya nggak sih? Jadi hal itu penting. Walaupun memang itu tugas kalian dan sedikit partnya kalian, nggak apa. Akuisisi aja dalam CV kalian gitu loh. Karena ya kalau lo terlalu jujur sama diri sendiri, ya tanggung sendiri gak bakal kerja gitu loh. Karena semua orang udah mikir kayak gitu sekarang gitu. Oke? Itu sih. Ini udah panjang banget ngomong. Oke, thank you. Oke, thank you. Thank you banget nih, Kak Ibu. Seru banget. Jadi pertanyaan tadi dapat souvenir merchandise. Oh, souvenir ya. Boleh. Oke. Langsung kakak aku mah. Ini sangat berguna ya. Sangat berguna loh souvenirnya, apalagi masih di masa pandemi ya. Tangan dulu untuk job to go. Job to go. Kita masih banyak sih sebenarnya ya kak ya. Masih banyak banget. Aku mau pindah ke sini. Oh, di sebelah kiri. Oke, boleh. Iya. Oke, jadi kira-kira memang gitu ya untuk bagi-bagi fresh graduate memang penting. Sebenarnya kalau jujur tuh memang penting ya. Emang boleh jujur, tapi kalau jujurnya in a good way kayaknya nggak apa-apa banget. Nggak apa-apa. Daripada nanti kalau misalnya terlalu jujur ya susah juga nanti nyari kerja. Jadi pinter-pinter aja kita meng-create CV nanti atau portfolio nanti kayak gitu. Gimana
Kak Karis hari ini? Gimana Kak Dea? Oh, salah. Kalau di situ ya, maaf. Tadi sih aku udah nge-highlight beberapa kata dari Kabibul sih, Kak Dea sih. Aku lihat si Sosa tadi kamu terpana gitu dari kami ibu. Bukan lagi kayak semua orang sih terpana deh. Nggak cuma aku doang deh kayaknya deh. Tadi aku nggak highlight, tapi bukan bahasa Inggris ya. Tapi aku ngertiin aja dalam bahasa Indonesia boleh ya kan Bu ya. Tadi tuh kata Habibul tuh kayak kita nggak harus berkata-kata aja, tapi kita harus ada aksi. Bener gak sih kan Bu? Jadi nggak usah kayak percuma Habibul ngomong kayak A, B, C. Tapi kalau kalian nggak bertindak sama aja bohong nggak sih? Sama aja bohong. Jadi harus dari sini kalian harus mengimplementasikannya teman-teman. Jangan cuma masuk telinga kiri keluar kuping kanan ya nggak sih? Nggak ada ya. Jadi abis ini kalian langsung implementasikan aja apapun yang dikatain Habibul. Soalnya abis ini aku langsung mau daftar di depan gitu ya. Aku mau buka lowongan kerja. Ya kan? Aku langsung mau daftar aja deh. Nah kebetulan ini di depan ada apa aja sih Kak Dea? Oke, di depan itu hari ini perusahaan bekerja sama dengan Career Day Universitas Bakri 2022 bersama Job to Go. Ada PT Bakri Brothers, PT Bakri Pipe Industries, PT Bakri Sumatera Plantations, Antv, PT Bumi Resource Minerals, VIA Provides Group, Bakri Center Foundations, PT IDX Consulting, Mandira Sona Epicentrum, dan masih banyak banget Kak Karis. Bener banget. Tapi jangan lupa juga kita mau berucapkan terima kasih ya Kak Dea ya, karena acara hari ini disponsori oleh PT Bakri Sumatera Plantation dan Bakri Capital Indonesia. Dan jangan lupa juga nih ada teman-teman media partner kita, ada siapa aja nih Kak Dea? Teman-teman media partner. Tolong jangan ganggu dong Kak Evan. Mencoba aja nih teman-teman media partner. Kita selama rangkaian acara kemarin 16 September sampai dengan 19 September plus main event di kemarin tanggal 21 dan hari ini terakhir itu aku mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Kumparan dan PT Omni Intivisions atau Moji seperti itu. Benar banget. Gak lupa juga kita mau berterima kasih untuk media partner internal kita ada dari teman-teman Bakri Kampus, Jakun Ubay dan Bina Bakri tentunya. Dan aku mengucapkan banyak terima kasih juga buat Kak Bang nih udah hadir siang menuju sore hari ini ya. Udah nemenin kita semua, tepuk tangan dong buat Kak Bang. Dan sekali lagi kita tepuk tangan buat kita semua tentunya ya. Oh my god, aku seneng gak aku ketemu teman-teman aku tansi aku hari ini Kak. Walaupun abis ini kita kelas ya, tapi gak apa-apa. Santai. Bener Kak. Tapi masa depan yang cerah. Bener kayak tadi CV-nya tadi sampai 2 lembar kayaknya. Itu bisa banyak banget. Banyak banget, aku tuh kayak bahasa yang mana ya. Tapi gak apa-apa. CV kita juga hampir sama kayak Kabibul ya. Amin, ya ampun, amin. Itu experience. Amin. Nah ternyata Kak Karis hari ini nih kita terakhir acara kali Iya ini. benar banget lagi. Iya betul. Gitu. Kita udah resiliensi lagi ya nanti Kak Dea ya. Semoga ya untuk kakak panitia. Alhamdulillah kakak panitia. Aslinya kita requestnya jangan nasi padang lagi. Saya sampai capek makan nasi rendang loh. Tapi nggak apa-apa. Kita harus bersyukur ya Kak Dea ya. Iya, oke. Gimana Karis? Mungkin closingnya sekarang kamu deh. Aku mau ngucapin juga terima kasih kepada Makasih lagi, oke. Iya Kak, benar Kak. Ini banyak juga nih anak permawa kali aja next time. Benar. Kita undang lagi. Benar. Ya mungkin rada-rada kosong karena lagi hujan ya tadi ya Kak. Jadi aku juga benar-benar kehambat hujan, jadi aku harus nongkrong dulu di samping tong sampah gitu. Emang benar Kak. Oke, ya ampun, aku pengen banget ketemu Kak Bibi, jangan sampai aku telat. Ternyata nggak telat ya, masih sempat makan nasi padang dulu tadi. Oke. Nah, aku mau ucapin juga buat teman-teman dan Job to Go dan juga Kak Bibi udah hadir di siang menuju sore hari ini. Aku mau ucapin banyak terima kasih juga. Dan demikian juga acara kita berakhir hari ini. Aku Cherry Saga pamit undur diri. Aku Dea. Pamit undur diri nggak sih Kak Dea? Ya, pamit undur diri. Terima kasih. Selamat berjumpa lagi di Career Day 2023. Thank you guys. Thank you semuanya. Terima kasih. Kak Ibu, thank you ya Kak. Terima kasih. Untuk keluar nanti bisa ya di sana ya. Di kanan ya teman-teman. Di sebelah kanan agak jauh dikit gak apa-apa, yang penting sambil olahraga gitu ya. Benar kan?